Ceritanya dimulai dari zaman dulu, di padang rumput luas yang ada domba-domba kecil. Tiba-tiba langitnya mulai retak. Kasihan cewek gembala dombanya langsung melotot kaget. Terus muncul mata raksasa yang ngeliatin dia. Di hari itulah, invasi Raja Iblis dimulai dan muncullah makhluk-makhluk aneh yang jumlahnya bejibun. Coba tebak siapa yang muncul bareng Raja Iblis? Ah, tunggu. Bukan para awakened kayak yang gua kira, tapi kali ini ksatria suci yang ngabdi sama Tuhan. Masalahnya, mereka tuh setia banget. Mereka bikin janji sama Tuhan, dan lewat janji itu mereka dapat kekuatan super buat ngusir para monster dari negeri itu. Tapi, hawa iblis, semacam zat dari dunia iblis, masih ketinggalan di beberapa area, dalam jumlah banyak. Kebanyakan tempat yang kena hawa itu jadi rusak dan mati. Di sebuah kota kosong, kelihatan ada tanaman raksasa lagi makanin mayat di sana. Jijik. Tunggu, maksudku. Bukan. Itu cewek yang digantung kebalik, dan ceritanya bilang siapapun yang selamat di situ malah jadi iblis. Tapi tiba-tiba ada yang nebas tanaman itu, dan tanamannya langsung jatuh ke tanah kayak sampah. Wakil Komandan Ksatria Suci Karen bilang mereka datangnya telat. Oh ya, namanya Shion First Weapon. Bener. Ada yang manggil Wakil Komandan, dan bilang bulan merah udah muncul. Waduh, terakhir kali gue lihat bulan merah di cerita, akhirnya nggak bagus. Tiba-tiba mereka dengar suara gedebak-gedebuk dan ada cowok bilang di depan lagi ada pembangunan, nyuruh mereka hati-hati. Kalau bulan itu ada di langit, apa aja bisa terjadi. Karen mendekat ke lokasi dan di dalam dia lihat ada manusia. Anak kecil, kepalanya gede dengan mata yang jaraknya jauhan banget. Kayaknya ini protagonis kita. Soalnya kita langsung lompat 15 tahun dari hari dia ditemuin di kantin panti asuhan. Seseorang bilang, berkat para ksatria suci, mereka semua bisa makan. Mereka harusnya bersyukur. Tapi tiba-tiba ada yang manggil cowok di depan. Namanya Lika. Nanyain kenapa porsinya kecil banget. Cowok itu kelihatan gak seneng denger itu dan cuma berbalik sambil bilang bukan apa-apa. Dari belakang, dia ngamatin semua orang di kantin. Sambil inget gimana desanya sendiri diserang iblis waktu dia masih kecil. Dia satu-satunya yang selamat dan dibawa ke sini buat dibesarin sama para ksatria. Semua orang mikir aneh kok bisa bayi sendirian berhasil selamat. Ditambah lagi, mereka bilang tanda lahir di mukanya itu bukti kalau dia anak monster. Dengan kata lain, mereka nggak nganggap dia bagian dari mereka. Saat itu ada yang ngelempar setumpuk ikan busuk dan sisa makanan ke mangkoknya sambil bilang, emangnya segitu cukup buat makhluk kayak dia? Semua orang di tempat itu curiga dia bukan manusia beneran. Dan karena mereka semua juga kehilangan keluarga gara-gara iblis, jelas aja dia nggak disayang. Cowok yang ngelempar makanan tadi manggil anak kecil yang nangis di dekatnya. Lika tahu anak ini baru aja datang kemarin. Cowok yang lebih gede itu jongkok dan bilang ayah anak itu dimakan monster yang nyamar jadi manusia. Ras yang sama persis kayak Leka. Dia mau Leka minta maaf. Leka bingung, nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi anak itu udah teriak-teriak, nyuruh dia balikin ibunya, manggil dia monster payah. Dan dengan itu, cowok tadi langsung ngebenturin kepala Leka ke tanah, bilang kalau disuruh minta maaf, ya harus dilakuin. Jadi kasihan anak itu, dia minta maaf. Mau gimana lagi? Protagonis berambut putih. Gua kira dia bakal ngeluarin aura, tapi kayaknya dia masih harus banyak berkembang. Sambil ngelap kotoran di lantai, dia bilang rutinitasnya udah sama selama lebih dari 1 dekade. Intinya, kamu nggak bisa ninggalin tempat ini sampai kamu dewasa. Ditambah lagi, pas umur 15, kamu bisa dikirim sama pendeta. Buat jadi ksatria suci, kamu harus lulus ujian. Dan buat Lika, tinggal 5 hari lagi sampai gilirannya. Dia udah nggak tahan kejebak di panti asuhan terkutuk itu dan nggak sabar buat keluar. Bakal jauh lebih baik kalau dia beneran bisa jadi ksatria suci. Adegan pindah ke sebuah patung dan seseorang bilang upacaranya akan segera dimulai. Siapapun yang udah umur 15 dan pengen jadi ksatria cuma perlu maju dan bikin janji. Cowok botak di sebelah Lika nyinyir. Bilang monster, kayak dia nggak akan pernah jadi ksatria suci. Pendeta itu minta mereka maju satu persatu lagi dan bikin janji di depan cawan suci. Buat yang cairannya berubah jadi biru. Mereka nggak bisa jadi ksatria, tapi yang cairannya jadi emas. Merekalah yang bisa meminumnya, lalu menerima janji dan kekuatan. Supaya sumpahnya berhasil, mereka harus nawarin hal yang paling penting bagi mereka, ke Tuhan itu. Selain itu, upacara ini cuma bisa dilakuin sekali seumur hidup. Jadi mereka harus hati-hati milih apa yang mau ditawarin. Cowok botak maju duluan.
dan dia bersumpah nggak akan lari dari monster manapun lagi. Adik perempuannya dimakan makhluk yang berdiri tepat di depannya. Sekarang dia bersumpah, nggak peduli seberapa bahaya mereka, dia bakal bunuh semuanya sampai habis. Cawan suci mulai bersinar, nerangin seluruh ruangan, dan tiba-tiba cairannya berubah jadi emas. Pendeta bilang seorang bangsawan sejati telah muncul, dan sekarang dia nggak akan pernah bisa lari dari para makhluk itu lagi. Dia ngambil cawannya, pendeta memberkatinya, dan ruangan jadi bersinar. Saat itu juga, dia ngerasain kekuatan aneh ngalir di tubuhnya. Semua orang di sekitarnya kaget. Orang kedua maju, nyatain dia bersumpah bakal hidup sebagai pengembara tanpa keluarga begitu dia ninggalin tempat ini. Karena baginya keluarga adalah hal terpenting. Kayaknya berhasil juga. Satu lagi maju, bikin janji, dan berhasil. Seorang cewek maju, bikin sumpahnya, dan berhasil juga. Lika yakin dia juga bakal berhasil. Tapi tentu aja, kalau buat orang lain berhasil, buat kamu pasti gagal. Masalah karakter utama, dia dipanggil maju dan dia melangkah dengan gugup. Dia bilang dia bersumpah bakal jadi ksatria buat ngelindungin orang. Tapi terus dia diem. Nggak tahu mau ngomong apa lagi karena nggak ada yang kepikiran bisa dia tawarin. Dia pengen ninggalin tempat ini dan bahagia, tapi dia sama sekali nggak punya apa-apa buat dikasih. Si cowok bener-bener lupa. Harusnya mikir dulu sebelum maju. Genius. Dia teriak-teriak di dalam kepalanya sendiri, nyoba yakinin diri kalau pasti ada sesuatu yang penting di dalam dirinya yang bisa dia tawarin. Tiba-tiba, energi aneh mulai muncul di tubuhnya, bikin dia bingung. Saat itu, cairan di cawan berubah jadi aneh lendir ungu. Pendeta langsung bilang dia belum pernah lihat warna yang begitu mengerikan. Dia nyatain upacaranya selesai, terus nyuruh semua orang pergi. Lika coba bilang sesuatu, minta mereka tunggu. Tapi tiba-tiba sabetan. Lengannya putus. Ya ampun, orang-orang di belakang mulai bilang, seperti yang selalu mereka duga, dia emang beneran monster. Apa-apaan ini? Beberapa dari mereka udah awakened, ngelempar tombak, dan numbuhin lengan raksasa. Gila, gue juga pengen awakened. Mereka ngumumin bakal bunuh dia sekarang. Bilang kalau makhluk terkutuk yang pura-pura jadi manusia ini nggak akan dibiarin hidup hari ini. Tapi saat itu, pendeta nyuruh mereka berhenti, bilang kekuatan itu nggak boleh dipakai ke manusia. Detik berikutnya, langit-langit mulai retak. Sebuah tinju ngehantam dari atas, ngancurin orang itu jadi debu. Pas mereka lihat ke atas, ada iblis dengan tanda aneh di dahinya lagi melototin semua orang. Orang-orang teriak panik, dan jelas ini nggak ada di skenario. Soalnya pendetanya aja kelihatan ketakutan. Makhluk itu ngelakuin gerakan klasik Attack on Titan. Nangkep kaki seseorang, terus langsung dikunyah. Pendeta teriak, nyuruh semua orang evakuasi dan panggil ksatria suci. Tapi malah dia yang ketangkep, sementara monster itu nyerbu ke depan. Lika duduk di situ, badannya hilang separuh, ngeliatin dengan kaget, tapi anehnya tetap tenang buat orang yang baru aja kehilangan lengan. Dia nerimanya dengan baik, kayaknya. Gue rasa yang lebih bikin dia takut adalah iblis yang berdiri tepat di depannya. Cowok botak teriak nyuruh Lika minggir, biar dia bisa lari. Tapi anehnya Lika cuma terus mandangin makhluk itu. Membeku. Dia ingat pas sumpahnya, dia janji nggak akan pernah lari dari monster lagi. Saat itu, iblis datang dari belakang, dan pas dia nangis putus asa, dia juga terbunuh. Satu lagi dimakan, sementara anak-anak di sekitarnya, yang semangat, mulai ngeluarin aura mereka. Teriak kalau mereka harus ngebelain tempat ini. Gila, mereka nyerbu kayak karakter Dragon Ball Z. Sementara itu, Lika nonton, yakin banget kalau begini, terus dia juga bakal dimakan. Tapi apa yang bisa dia lakuin ngelawan makhluk kayak gitu? Dia bahkan belum dapat kekuatan apa-apa. Dan saat itu juga, monster itu, yang baru gue sadari, dadanya kayak jempol, mendekat. Dia ngeliatin Lika dengan lidah besarnya itu dan ngelancarin serangan. Mulutnya, isinya lidah semua. Lika ngadepinnya, mikir apa dia beneran bakal mati di tempat yang sia-sia kayak gini. Tapi terus dia inget cawan suci di belakangnya. Secara teori, kalau warnanya berubah, harusnya ngasih semacam kekuatan. Serangannya datang lurus ke arahnya dan dia mutusin, bodoh amat. Mending minum cairan menjijikkan itu daripada mati di situ. Begitu dia neguk cairannya, kepalanya kayak kejang-kejang dan lidahnya udah ngelilit badannya. Sial, gua kira dia bakal ngeluarin sesuatu yang gila, tapi ternyata enggak. Anaknya malah gepeng. Ah, tapi ceritanya nggak bakal berakhir gitu aja.
Sebuah ledakan meletus di bawah lidah itu, ngebakarnya, dan si anak bangun kayak Super Saiyan. Bapak nenek, beda banget sekarang. Rambut hitam panjang. Mana kilua gue? Dia mandangin monster itu, bahkan gak ngerti apa yang baru aja terjadi. Nanya ke dirinya sendiri, apa ini beneran dia? Saat itu, seluruh badannya terasa anehnya dingin. Energi aneh ngalir di pembuluh darahnya. Monster itu nyerang lagi, tapi kali ini dia menghindar dan langsung berhadapan muka dengannya. Dia maju dengan lengan terangkat kayak Kapten Levi, nerjang lurus ke arah lidah itu. Dia ngeluarin mantra ledakan, manggil lingkaran sihir dengan petir ungu keluar darinya. Apaan ini? Si bocah langsung evolusi jadi Super Saiyan 16. Terbang di sana atau melotot tajam. Dia jatuh ke tanah dan kembali ke wujud semula. Kelelahan karena kekuatan yang dia pakai. Di belakangnya, seseorang bergumam kalau ini mustahil. Pasti bercanda. Tapi Lika sadar ada sesuatu yang mengejutkan. Lengan yang udah putus dan dimakan tadi tumbuh lagi. Apa yang baru aja terjadi? Tiba-tiba kata pemurnian menggema di aula dan pedang raksasa sebesar gedung jatuh dari atas. Nusuk dada monster itu. Seseorang melangkah ke atas pedang itu, bilang mereka nggak bisa ninggalin mayatnya di sini, atau hawa iblisnya bakal nyebar ke seluruh kota. Orang itu minta maaf karena datang telat dan nanya apa anak itu yang ngalahin makhluk tadi. Lika langsung mengenalin ini sebagai salah satu kesatria suci. Kayaknya mereka datang sambil ngehancurin semuanya. Soalnya sekarang langitnya cerah dan biru. Mereka bilang anak itu benar-benar hebat. Ngalahin sesuatu yang udah awakened kayak gitu. Bukan hal biasa. Ini nggak lain adalah komandan kesatria suci, Arthur. Tapi gila. Pinggang Arthur ramping dan pinggulnya lebar. Agak di luar dugaan. Lika. Di sisi lain, benar-benar terpaku sama pedang raksasa itu. Dia belum pernah lihat yang kayak gitu seumur hidupnya. Terus ada yang manggil Komandan Arthur, nyuruh dia berhenti ninggalin semua orang. Si Kapten Pinggul Lebar nyahut kalau yang lain aja yang terlalu lambat. Si protagonis masih syok karena komandannya berdiri tepat di depannya. Dia tahu kalau orang ini ngakuin dia akhirnya bisa ninggalin panti asuhan. Tapi oh tidak, dia bahkan pakai anting kecil itu. Ngeliat ke samping, imut banget. Gak mungkin artisnya beneran ngelakuin itu. Tiba-tiba Lika lari ke arahnya, manggil si Ksatria Suci dan bilang kalau jadi salah satu dari mereka itu impiannya sejak dulu. Dia udah ngagumin mereka selamanya dan mohon buat gabung. Tapi si tukang ngompol di sebelahnya nyela, bilang mereka mending bunuh aja monster ini. Arthur bilangin dia buat hati-hati sama omongannya soal teman. Tapi cowok itu tetap ngeyel. Anak ini satu-satunya yang selamat dari desa itu. Dia bahkan lihat Lika berubah tanpa bikin janji apa-apa dan pakai kekuatan aneh. Nggak mungkin dia manusia. Lika coba ngejelasin, tapi plak, satu sentilan ke muka bikin si bodoh itu muter-muter. Dan Arthur langsung bilang kalau anak itu baru aja nyelamatin nyawanya. Dan meskipun begitu, dia masih ngomong ngawur. Bener-bener nggak tahu terima kasih. Muka cowok itu merah padam, minta maaf. Si protagonis jadi kaget. Sekarang Arthur nengok ke Lika. Pengen tahu apa yang terjadi sama dia. Belum bikin janji. Lika bilang pas dia mau ngucapin kata-katanya, iblisnya muncul. Tapi dia tetap dapat kekuatan buat bertarung. Dia minum dari cawan suci setelah warnanya berubah. Jadi dia punya kekuatannya. Tapi Arthur jawab kalau tanpa janji mustahil dapat kekuatan kayak gitu. Jadi apa sebenarnya yang diambil dari dia? Atau kenapa kekuatannya bangkit? Lika jadi gagap sampai Arthur bilang dia bikin dia tertarik. Dia mau lihat kekuatan yang katanya dia punya ini. Lika nggak begitu ngerti, tapi Arthur cuma nyuruh dia aktifin apapun itu. Karena dia mau lihat dengan mata kepalanya sendiri. Masalahnya, dia nggak tahu sama sekali cara ngaktifin kekuatan itu. Itu cuma terjadi sendiri pas dia minum dari cawan. Arthur nyilangin tangannya dan bilang itu gampang diurus. Dia nangkep si bocah dan ngelempar dia lurus ke atas. Tim roket meluncur ngelewatin stratosfer. Dari bawah, dia teriak kalau sekarang Lika cuma perlu ngeluarin kekuatan itu. Kalau enggak, dia bakal jatuh dan mati. Sementara temennya manggil dia iblis. Lika jatuh dari langit mikir, apa-apaan sih cewek ini guys? Dia ngelewatin awan-awan. Sadar kalau kekuatan itu nggak aktif. Dia tamat. Kita masih di tengah langit, ada yang kayak iblis. Natap dia, bikin dia bingung. Dari bawah, Arthur dengan santai nyebutin dia lupa kalau ini wilayahnya burung pemakan langit. Temennya teriak kalau ini bukan waktunya buat santai-santai. Anaknya pasti bakal dimakan. Tapi sebelum Arthur sempat jawab, monster itu langsung ngunyah dia.
Dan mereka berdua cuma diam di situ, sadar mereka udah bikin kesalahan. Langsung aja cowok itu terbang ke udara, bilang dia harus nolongin. Dan jujur aja, ceritanya bener-bener kayak Dragon Ball Z. Arthur ngaku ini di luar dugaan, tapi mungkin ini kesempatan sempurna buat mancing kekuatan si bocah keluar lagi. Temannya nyentak kalau Arthur bener-bener iblis. Sementara itu, di langit, Lika kejebak di perut monster itu, ngerasain dirinya terkikis. Di sekelilingnya cuma sisa-sisa korban. Dia tahu kalau dia diam di situ beberapa jam lagi, dia mati. Tapi bahkan gak bakal selama itu, ada makhluk lain datang dari belakang, siap-siap ngegigit. Harusnya dia mati dalam hitungan detik. Tapi terus dia ingat cowok botak itu nyuruh dia mati aja. Itu malah bikin dia makin marah, mikir dia kejebak di sini gara-gara anak sialan di panti asuhan yang banyak omong. Beneran, anak-anak itu dan para ksatria suci emang yang paling parah. Tapi nggak mungkin dia nerima kematian di tempat kayak gini. Tiba-tiba dia berubah lagi. Sementara bagian dalam monster itu nyerang dia dari segala sisi. Di bawah. Yang rambut biru nanya kenapa Arthur nekat banget. Dia jawab kalau yang pengen dia tahu adalah apa kekuatan buat ngalahin iblis. Tak terklasifikasi sendirian, itu bisa nguntungin mereka. Tiba-tiba di langit, perut monster itu mulai membesar. Tanda X muncul di dadanya dan si protagonis merobeknya. Dia keluar dari atas tubuh monster itu, melayang di udara. Pas dia mau jatuh ke tanah, dia ngulurin tangannya dan ngeluarin hembusan udara buat ngurangin benturan jatuhnya. Cowok berbaju biru buru-buru nolongin, nanya apa dia baik-baik aja, sambil nyadar kalau dia kelihatan anehnya utuh. Tapi Arthur di belakang bilang aneh Lika bisa bunuh makhluk itu. Dia harusnya selevel wakil komandan. Terus Arthur bilang, 15 tahun lalu seorang bayi ditemuin di rumah kosong. Dan kayaknya dia udah tumbuh besar ya kan? Karen bener banget. Ini orang yang nyelamatin si protagonis. Di awal banget. Gila kan? Nyelamatin dia dulu dan ketemu lagi 15 tahun kemudian. Tapi Karen nolak tahu apa-apa soal itu. Malah dia bilang buat anak itu, mungkin lebih baik kalau dia mati aja dulu. Saat itu Arthur manggil si bodoh di sebelahnya. Dan ngumumin dia bakal bawa anak ini karena mereka harus ngawasin kekuatan aneh itu. Ditambah lagi, dia bilang dia bakal kasih mereka nasihat. Dalam situasi umat manusia sekarang, nggak ada yang namanya peduli sama identitas seseorang. Manusia butuh bantuan sekecil apapun karena waktu udah mau habis. Adegan pindah ke kereta kencana entah dari mana. Suasananya kayak Yunani gitu. Dan protagonis kita lagi tidur siang di sana. Gue bayangin itu pasti pangkuan yang nyaman banget. Apa-apaan ini? Bocah nyenderin kepala di paha. Dia bikin keputusan terburuk, ngeguling ke samping, ngejauh dari sentuhan cewek. Oke lah, cewek ini emang ngelempar dia ke langit. Jujur ya, mungkin emang lebih baik lari. Dia nanya lagi di mana, dan terus sadar dia ada di dalam semacam kereta terbang. Arthur ngejelasin kalau waktu mereka mepet, jadi mereka harus pergi sebelum Lika bangun. Sayang banget dia nggak bisa pamitan sama siapa-siapa di sana. Lika ketawa kecil, bilang lucu juga Arthur nyebutin itu. Tapi terus dia sadar dan nanya, apa ini artinya dia udah jadi bagian dari Ordo Ksatria? Sekarang Arthur bilang iya, mulai hari ini Lika di bawah pengawasan para Ksatria. Lika nggak begitu ngerti, penasaran apa maksudnya di bawah pengawasan. Arthur ngejelasin kalau keberadaan Lika itu aneh, bahkan buat mereka. Mereka belum tahu apa dia orang yang bisa dipercaya. Dan itu bakal ditentuin sama tindakannya ke depan. Lika bilang dia ngerti. Tapi dia pengen tahu apa yang terjadi sama panti asuhan. Karen ngejelasin kalau area-area penting di bangunan itu hancur, jadi diputusin bakal ditutup resmi. Semua anak dan staf bakal dipisah dan dikirim ke panti asuhan lain. Arthur nambahin kalau bagian paling sedihnya adalah kebanyakan anak-anak itu udah deket waktunya bikin janji. Dia terus nanya apa ada seseorang yang Lika kangenin. Lika cuman inget penghinaan yang dia alamin. Dia bilang nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi yang lebih penting, dia pengen tahu mereka mau kemana. Arthur ngejelasin mereka menuju barak di ibu kota suci Alha, tempat yang penuh sama ksatria dan kadet lain, kayak Lika. Mereka udah siap-siap buat ngebelain tempat itu, karena bencana besar dari zaman mitos bisa terjadi lagi kapan aja. Lika nggak ngerti maksudnya. Jadi Arthur cuma nyuruh dia lihat keluar jendela. Di luar, langit mulai retak-retak. Di awal cerita, disebutin soal retakan di langit itu. Dari situ, keluarlah monster dan makhluk dari dunia lain yang jumlahnya bejibun. Dipimpin sama Raja Iblis, penguasa alam lain. Mereka berusaha jadi dewa di dunia ini.
Raja Iblis dan iblis-iblis langitnya berhasil menaklukkan dan menghancurkan sebagian dari negeri ini, mencemarinya dengan esensi iblis. Pada akhirnya, Ordo Prajurit Suci berhasil mengusir mereka. Para iblis dikepung dan disegel di ujung-ujung benua. Itulah satu-satunya alasan manusia masih punya tanah yang bisa ditinggali. Masalahnya, populasi terus menyusut dan mempertahankan negeri ini jadi makin sulit setiap hari. Arthur nggak yakin kenapa retakan-retakan ini muncul lagi. Satu-satunya yang mereka tahu adalah sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya bakal terjadi. Dan satu-satunya yang bisa ngelawan cuman Ordo Ksatria. Lika masih belum begitu ngerti pas tiba-tiba Arthur mendekat, naruh tangannya di muka Lika, dan bilang dia punya banyak harapan sama kekuatan Lika. Si protagonis mukanya langsung merah padam, dan jujur aja gue bisa tahu cewek ini bahaya dari cara si artis gambar proporsinya. Lika duduk di situ kayak, "Hey Arthur, ada apa?" Arthur makin dekat dan bilang dia lihat cahaya aneh di mata Lika pas dia berubah. Ledakan yang dia keluarin pakai pedang, dan gimana lengannya tumbuh lagi setelah putus. Dia udah nemuin kekuatan yang benar-benar bikin dia tertarik. Dia nggak tahu apa yang Lika tawarin dalam sumpahnya, tapi dia mau Lika pakai kekuatan itu bareng mereka di pertarungan ini. Terus dia ngejilat setetes keringat yang ngalir di dagu Lika. Ya ampun, cewek ini aneh banget. Si protagonis setuju, bilang, "Oke, aku bantu. Mau gimana lagi?" Terus tiba-tiba Arthur nendang dia keluar, bilang, "Kalau gitu aku punya kerjaan buat kamu sekarang juga." Gua kira dia bakal jatuh ke tanah kayak orang bego. Tapi ternyata si bocah mantul dari batang pohon dan mendarat dengan selamat. Saat itu dia sadar badannya nggak kenapa-napa. Anehnya, badannya malah terasa jauh lebih kuat. Dari atas, Arthur teriak kalau mereka yang bikin perjanjian dapat dua macam kekuatan. Kemampuan khusus kayak pedangnya, dan kemampuan fisik yang jauh ngelampauin manusia normal. Dan sekarang Lika harus ngerti kalau Ordo Ksatria itu nggak cuma bunuh-bunuhin monster. Mereka juga harus bersihin sampah. Dan itu tugas pertamanya. Begitu selesai, dia bisa masuk ke kota. Tapi mendingan hati-hati, jangan sampai salah jalan. Protagonis kita bingung banget, mikir apa maksudnya bersihin sampah. Dia dengar langkah kaki di dekatnya. Dan seseorang bilang, "Itu tadi nyaris aja." Salah satu dari mereka nanya apa para ksatria di kereta udah pergi. Seorang cowok dekil di depan pengen tahu siapa anak ini. Mereka dengar suara kenceng dan pengen tahu apa itu ulahnya. Lika sama sekali nggak tahu siapa orang-orang ini atau kenapa mereka nongkrong di tengah hutan. Cowok itu nanya apa dia anak terlantar atau orang yang kehilangan keluarganya gara-gara monster. Suara lain nimbrung, bilang nggak penting. Mereka tinggal tangkep aja terus jual. Duit ya duit. Langsung aja Lika sadar, orang-orang ini bandit dan mungkin tugas bersih-bersih ini maksudnya basmi mereka. Lihat ke samping. Dia lihat salah satu dari mereka bawa 3 anak kecil. Dan cowok itu nyuruh Lika ikut sebelum dia kenapa-napa. Bahkan kalau ada yang beli dia nanti, dia nggak bisa jamin apa-apa. Lika lihat anak-anak itu dan inget dia juga pernah ngalamin hal yang sama. Dan yang gendut nyuruh anak-anak itu diem dan jalan. Tapi si protagonis maju, nyuruh dia lepasin anak-anak itu, atau dia bakal habisin dia. Aura si bocah berkobar ala Killua, dan dia nyatain. Kalau tugas pertama yang dikasih komandannya sebagai anggota ksatria adalah nyingkirin mereka. Si preman bilang dia nggak peduli siapa anak ini, dia ada di wilayah mereka. Jadi persetan, mereka bakal habisin dia sekarang juga. Semua orang nyerbu, cahaya berkilauan di mana-mana, dan dalam sekejap si bocah ngilang. Sedetik kemudian dia udah di dekat anak-anak itu. Auranya memancar kuat banget. Para preman mulai gemeteran. Anak-anak bingung. Dan si gede nembakin panah. Sayang banget otot gedenya. Dalam sekejap mata, si protagonis berubah jadi bayangan. Si preman bingung kemana dia pergi. Terus lihat ke samping dan lihat dia berdiri di sana. Tegak. Kelihatan kayak Killua. Maksud gue, ayolah, itu mah copy-paste. Panah lain melesat. Sama sia-sianya, dan si bocah ngebales lebih kuat lagi. Dia ngeluarin api besar, bikin dinding api di depan semua orang. Dari api itu dia keluar dengan rambut panjangnya tergerai, dan jujur aja gue pikir bakal lebih keren kalau rambutnya putih. Dia ngasih tatapan kecil itu, dan sebelum para bandit sempat bereaksi, dia nebas mereka semua, motong badan jadi 2. Editan Photoshop di mana-mana. Apa-apaan ini? Pertarungannya selesai dalam satu panel. Mayat-mayat udah kebakar di tanah, tapi Lika ngerasa ada yang aneh, dan seseorang di belakangnya teriak, "Jangan bergerak."
Dia noleh dan lihat salah satu bandit dengan pisau di leher seorang anak. Ngancem kalau dia maju selangkah, anak itu mati. Si bandit natap dingin, sadar salah satu krunya ternyata selamat. Mereka diam sejenak, darah netes di pipi anak itu. Si protagonis nurunin pedangnya dan bilang dia ngerti. Dia ngelakuin adegan sinema banget, bilang ke bandit itu, "Kamu nggak akan deket-deket, jadi lepasin aja anak-anak itu." Dah semua denok. Banditnya nolak, bilang nggak mungkin. Anak-anak ini barang dagangan berharga. Dan lagi pula, apa-apaan sih bocah ini? Dia nambahin. Karena anak-anak ini udah kehilangan keluarga gara-gara iblis. Lebih baik mereka dijual dan jadi makanan monster. Meskipun buat kakek-kakek mesum. Setidaknya mereka bakal selamat. Tapi sebelum dia selesai ngomong, ada sesuatu melesat dan lengannya kepotong bersih sama api. Si protagonis yang ngelakuin adegan sinema tadi pinter juga. Dia langsung ngincer lengan yang megang pisau. Bahkan nambahin dialog keren. "Udah ku bilang aku nggak akan deket-deket." Dan sial, bukan cuma lengannya, kepalanya juga ikut terbang. Apa-apaan ini? Ya, bener juga sih. Daripada cuma motong tangan yang megang pisau, mending bunuh aja bajingannya langsung. Ya ampun, gua bahkan bisa mikir kayak gitu. Protagonis kita kaget. Dia sempat mikir sebentar buat nyebarin api aneh itu ke tanah dan ternyata berhasil. Nggak pernah nyangka bisa sekuat itu. Dia terus nanya ke anak itu, apa dia baik-baik aja? Soalnya si anak gemeteran. Dan tentu aja itu wajar, pasti dia ketakutan banget. Tapi tiba-tiba anak itu ngumpulin keberanian dan meluk kakinya. Protagonis kita nepuk-nepuk dia dengan lembut dan bilang emang beneran menakutkan. Sesaat kemudian, anak itu kaget lagi pas Arthur deketin. Sementara Lika sendiri auranya kebakar gila-gilaan 10.000 unit per detik. Terus dia akhirnya berhenti berubah wujud, kelelahan, dan pingsan di tanah di tengah-tengah anak-anak. Sementara itu, di kastil, Karen muncul dengan marah, nuntut pengen tahu apa yang terjadi. Dan kejutan, kalau anak-anak itu bawa si protagonis, apalagi yang dia harapkan? Mereka bilang Lika yang ngasih mereka petunjuk. Karen jalan dengan marah karena bajingan ini berani-beraninya ngelakuin hal kayak gitu. Dia ngegendong Lika di bahunya, manggil dia aib karena bikin masalah sama orang-orang yang harusnya dia selamatin. Anehnya, si bocah ngiler dalam tidurnya, istirahat dengan damai. Sementara Karen ngomel kalau ini kegagalan di pihaknya. Sekarang dia pengen tahu apa yang harus mereka lakuin sama Lika. Di atas, sekelompok orang nonton dan bam. Selamat datang, Fran, sekutu baru lainnya, yang bilang muka tidurnya Lika imut. Kenneth bergumam kalau hati Fran terlalu lembut buat dia. Bocah ini dapat nilai X. Si Brotot, Griff, bilang memalukan banget. Bisa selelah itu cuma dari misi bersih-bersih. Jack nambahin kalau dia kecewa ngingat semua yang mereka dengar soal anak itu. Tapi dari kursinya di singgasana, Arthur yang cantik bilang mereka lagi ngejudge anak yang baru aja bangkit kekuatannya. Mereka terlalu keras. Dan matanya, mereka bakal terus ngawasin Lika. Dan itulah yang udah diputusin. Tapi jelas, mereka berharap Lika nunjukin kemajuan yang jauh lebih banyak lain kali. Adegan pindah ke bagian lain kastil. Buah di atas meja. Pesta disiapin buat anak kita yang masih ngiler. Matanya berbinar-binar. Dia hampir nggak percaya semua ini beneran buat dia. Dia mulai makanin semua yang ada di hadapannya. Dan seseorang bahkan nawarin, dia cangkir buat minum. Bahkan ada pelayan-pelayan yang sibuk mondar-mandir. Dia minta maaf karena telat buat tugasnya. Tapi pelayan itu bilang, jangan khawatir. Dia bisa santai selama yang dia mau dan makan sebanyak yang dia suka. Lika sadar, beda sama di panti asuhan. Di sini dia akhirnya bisa makan dengan tenang, tanpa ada yang ganggu. Beneran, gabung sama Ordok Satria itu sepadan. Tapi tiba-tiba ada yang manggil dia. Seorang anak di belakang nanya apa dia Lika. Si protagonis noleh dengan canggung dan bilang iya. Anak itu langsung maju ke depan mukanya. Natap dia tajam, bikin Lika bingung. Dia berbalik, bilang Lika beneran punya muka idiot. Dan nyuruh dia ikut, bilang mereka bakal cari tahu apa dia idiot yang berguna atau yang nggak berguna. Lika bingung, siapa sih orang ini dateng-dateng ngomong kayak gitu? Cowok itu ngenalin dirinya sebagai Kenneth. Dia wakil komandan. Si protagonis agak kaget, tapi Kenneth cuma nyuruh dia diem dan ikut. Terus dia nengok ke cewek di sebelah mereka. Nanya sampai kapan dia mau pakai baju itu. Dan tiba-tiba semuanya jadi jelas. Kenapa ada banyak pelayan di sekitar. Ternyata itu Fran yang nyamar, jadi salah satunya. Kayaknya cewek ini cosplayer.
Adegan kemudian pindah lagi ke hutan, di mana Lika lagi jalan bareng mereka berdua. Dia gugup, tapi Fran bilang, jangan khawatir. Mereka punya banyak kerjaan, tapi tujuan utama mereka adalah semua orang kembali dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Lika bilang dia ngerti, sementara dia masih nggak percaya. Ini orang yang sama kayak tadi? Apa cewek ini beneran sepenting itu? Kenneth bilang mereka hampir sampai, dan Fran ngejelasin kalau dia bakal ceritain lagi kisahnya. Kayaknya di luar ibu kota kerajaan, beberapa monster kelihatan hari ini. Buat mencegah kerusakan, tentara mutusin buat bertindak cepat. Jadi mereka dikirim, meskipun nggak begitu yakin. Jelasnya, mereka kesini kebanyakan buat lihat kemampuan Lika. Karena dia gabung sama Ordo sekarang, mereka perlu ngetes kekuatannya. Komandan sendiri lagi bingung mau diapain Lika. Jadi kamu bisa anggap ini semacam evaluasi. Lika nggak begitu seneng soal itu, soalnya itu artinya dia masih bisa kehilangan tempatnya di kesatria. Rasa nggak aman itu hilang pas cewek jangkung itu dateng, nepuk-nepuk dia dengan lembut, dan bilang dia punya harapan tinggi buat Lika. Dia dengar dari komandan kalau Lika punya kemampuan hebat. Ekspresinya langsung berubah dan dia senyum, bilang Lika bisa ngandelin dia. Ini bakal gampang. Dia pengen tahu sekarang juga siapa musuhnya, siapa monster yang bakal dia basmi. Kenneth nyahut kalau Lika lumayan percaya diri. Buat orang yang harus digendong anak-anak setelah nyelamatin mereka. Dia ngingetin Lika buat inget. Kalau mereka mutusin Lika nggak berguna, dia bakal dikeluarin dari kesatria. Dilihat dari muka bodohnya, itu kemungkinan besar yang bakal terjadi. Lika nyentak dia buat berhenti ngomong sembarangan, nanya kenapa dia selalu sok jago. Umur mereka mungkin sekitaran sama, jadi kenapa dia sok senior? Jujur, Kenneth kelihatan capek kalau dia beneran seumuran sama protagonis kita. Fran nimbrung nenangin, nyuruh mereka berhenti berantem. Dia minta maaf ke Lika dan ngejelasin kalau Kenneth bikin sumpah buat selalu jujur brutal. Itu malah bikin Lika makin kesel. Karena sekarang dia tahu dalam hati Kenneth beneran mikir dia idiot. Kenneth ngeiyain terus nuntut pengen tahu ada apa sama Lika yang gak bikin sumpah. Lika bilang itu gak penting, tapi Kenneth ngeyel kalau itu aneh. Karena kekuatan mereka datang dari sumpah yang mereka buat. Makin besar pengorbanan, makin besar kekuatannya. Lika mikir sendiri. Beneran, itu rasanya nggak kayak pengorbanan besar. Gampang banget. Di Hunter x Hunter, hal-hal kayak gitu jauh lebih intens. Protagonis kita mau bilang dia udah tahu itu pas bam. Tiba-tiba sebuah pistol muncul di belakang kepalanya. Kenneth bilang ke dia kalau dalam 6 bulan, biasanya sepertiga rekrutan antara mati atau hancur karena sumpah yang mereka buat. Tapi Lika lebih fokus sama gimana caranya Kenneth bisa muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Kenneth melototin dia, nuntut pengen tahu gimana dia berani gabung sama Ordo tanpa ngorbanin apa-apa. Dia mau narik pelatuk pas Lika ragu-ragu, dan Fran tiba-tiba megang lengannya. Bilang ke Kenneth kalau itu udah lebih dari cukup. Saat itu aura Lika berkobar, dan dia ngaku dia emang gak bikin sumpah apa-apa. Tapi komandan nerima dia, dan gak mungkin dia balik lagi ke panti asuhan itu. Apapun yang dibutuhin buat gabung sama ksatria, dia bakal kasih segalanya. Kenneth kaget. Si bocah yang ngerebut pistolnya dan pistol itu ngilang. Kenneth gak ngerti gimana sesuatu bisa ngancurin senjata sucinya, dan dia mulai manggil yang lain. Fran lah, nyuruh mereka berdua berhenti. Dia suka semangat dan tekadnya, tapi dari sini giliran dia. Dan begitu aja. Oh tidak, dia bilang monster-monster lagi ngeliatin mereka, dan udah waktunya kerja. Saat itulah gue sadar dia ngeluarin garpu raksasa dan makhluk-makhluk gede itu lagi melototin mereka. Yang pertama nyerbu, dan mereka bertiga menghindar. Tapi terus makhluk itu nyabet pakai ekor beracun, nyipratin cairan ke pohon yang langsung meleleh. Itu semacam kera aneh dengan ekor ular. Lika pengen tahu kenapa pohonnya meleleh kayak gitu. Kenneth cuma bilangin, jangan sentuh ekornya. Jelas itu mematikan. Terus 5 lagi nyerbu Lika sekaligus. Dia ngindarin satu serangan, nyelip ngelewatin yang lain, sambil ngedumel kalau binatang-binatang ini curang banget. Sementara itu, Fran senyum, ngelambai selamat tinggal, dan nyuruh mereka berdua yang ngurusin. Sekarang Lika jadi bingung. Penasaran apa Fran beneran gak bakal bantu. Tapi cewek itu udah jalan santai, ngebunuh beberapa sambil jalan, bilang dia tahu pasti ada yang ngendaliin semua ini dan dia bakal lacak mereka. Dia buru-buru maju, sementara si protagonis. Dan tiba-tiba Lika lihat Kenneth ngeluarin 2 pistol gede lagi. Sempat kelihatan kayak dia ngincer kepala Lika, tapi ternyata dia nembak monyet yang nyelinap di belakangnya.
Dia ngingetin kalau Lika mau gabung Ordo Ksatria sambil panik kayak gini, mending nyerah aja. Sekarang monster lain lompat ke Lika dari belakang. Tapi kali ini dia ngeluarin pedangnya dan nebas monster itu. Bilang nggak mungkin, dia bakal gabung sama Ordo ini. Dan buktiin nilainya. Kenneth cuma bilang omongannya kosong. Kalau dia mau buktiin sesuatu, dia harus lakuin lewat tindakan. Mereka misah, Kenneth ngunci target kayak aimbot. Nembakin monyet-monyet kiri kanan. Sementara si protagonis nyerbu pakai pedangnya. Lompat ke yang pertama dan nebasnya. Ngalahin 4 sekaligus, badan mereka jatuh ke tanah berkeping-keping. Tapi pas dia lagi nebasin mereka, dia sadar Kenneth bener-bener ngancurin semua yang ada di sekitarnya. Sial, si artis bener-bener niat. Gambar gunung monyet mati numpuk di sekitar cowok itu. Dan Lika sadar pantas aja bajingan ini wakil komandan. Meskipun pedangnya kuat, nggak bisa dibandingin sama daya hancur tembakan itu. 2 monster lagi nyerbu dia, dan dia ngaktifin pedangnya lagi. Tapi kali ini pedangnya ngeluarin api aneh yang meledak ke udara. Dia ingat kalau makin besar apinya, makin cepat energinya habis. Dan kalau begini, terus dia bakal pingsan kayak waktu sama anak-anak tadi. Sementara itu, Kenneth lagi farming monster kayak spawn point rusak. Bilang ke Lika kalau dia cuma bakal bunuh segitu sedikit, mending dia duduk aja di tempat teduh. Si protagonis gak bisa ngerti. Cowok ini gak berhenti nembak sedetik pun, dan dia bahkan gak ngos-ngosan. Jarak di antara mereka jauh banget. Dia nanya jujur, gimana caranya amunisinya gak pernah habis. Kenneth ngejelasin kalau senjatanya itu senjata suci dan pelurunya dibentuk dari mana. Sempet Lika ngerasa lucu Kenneth ngomongin semuanya. Tapi terus ingat apa yang Fran bilang. Dia beneran gak bisa bohong. Di saat yang sama, dia sadar senjata suci Kenneth beda sama punya dia. Sementara Kenneth pakai mana buat bikin tiap peluru. Kekuatan Lika ngalir terus-terusan dari badannya. Masalahnya, meskipun tahu ini, bukan berarti dia bisa langsung munculin pistol dari udara. Dan kalau dia terus-terusan kayak gini, hasilnya udah jelas. Dia beku. Dan Kenneth nanya apa dia udah mau nyerah. Dia terus nembak. Bilang si bocah nggak bisa adaptasi, nggak bisa bikin rencana, dan jelas nggak pantas di Ksatria. Dia bahkan bilang begitu mereka balik, dia bakal lapor ke kapten kalau Lika nggak pantas di sini. Tapi tiba-tiba Kenneth ngerasain sesuatu yang aneh. Lihat ke belakang, dia lihat pedang raksasa terbentuk di langit. Lika bilang trik emang bukan gayanya, jadi dia bakal lupain soal efisiensi dan biaya mana. Monster-monster gede itu teriak. Kenneth coba menghindar, dan Lika nyatain. Kalau dengan satu serangan aja dia bakal selesain semuanya. Pedang itu jatuh lurus ke tengah gerombolan, dan dampaknya nyapu seluruh hutan dari atas. Kenneth lihat ke bawah ke kawah seukuran gunung berapi yang tercipta dan bergumam. Itu tadi gila banget bahayanya. Dia turun lagi dan nemuin Lika pingsan, terengah-engah. Nggak bisa ngangkat jari pun. Tapi terus dia nuntut pengen tahu apa bajingan itu lihat. Kenneth ngabisin waktu nembak-nembak, tapi Lika bunuh jauh lebih banyak dalam satu serangan. Mereka harus ngakuin potensinya sekarang. Kenneth, di sisi lain, tetap diem, natap bingung. Dari tiap mayat, ada garis aneh ngalir ke tanah. Dia tiba-tiba teriak kalau mereka lagi berdiri di tengah jebakan dan nyuruh Lika lari. Tanah mulai bergetar dan mulut raksasa dengan lidah panjang muncul dari bawah mereka berdua. Lika ngelirik ke samping ketakutan dan ngibasin kekuatan pedangnya. Ngebentuk tali biar mereka berdua bisa pegangan dan gak jatuh. Kenneth cepet-cepet ngejelasin kalau monster ini pakai monyet-monyet sebagai umpan buat makanin makhluk lain. Masalahnya, si protagonis ngabisin terlalu banyak energi tadi dan sekarang nggak bisa berantem lagi. Tunggu, apa itu, Kenneth? Barusan terbang-terbang kayak Dragon Ball Z. Kayaknya kekuatannya habis juga. Lidah itu nyabet, ngikat mereka berdua. Lika teriak nyuruh benda sialan itu lepasin. Tiba-tiba sesuatu muncul di langit. Fran, cantik seperti biasa, datang dalam wujud raksasa. Bilang karena monster itu buka mulut segede itu, dia aja yang urus. Sendoknya membesar jadi raksasa, dan dia nusukin itu lurus ke mulut makhluk itu, ngelemparnya ke atas. Dia gali dalam di bawah monster itu, nampakin apa yang mungkin jadi pemilik asli mulut gede itu. Dia maju cepat, ngeluarin rentetan tebasan, motong-motong makhluk itu sampai habis. Mereka berdua jatuh ke tanah dengan canggung dan Fran deketin dengan rok mininya itu. Bilang mereka udah kerja bagus ngurusin monyet-monyet. Dia bilang dia ngerasain kehadiran iblis kuat, tapi nggak nyangka bakal muncul dalam wujud itu. Setidaknya dia seneng.
Mereka berdua udah jadi teman deket, meskipun jelas baik Lika maupun Kenneth nggak bakal bilang mereka seramah itu. Tapi setelah bebas dari lidah itu, Lika kaget lihat apa yang baru aja Fran lakuin. Dengan satu gerakan simple, ngangkat makhluk itu ke langit, dia nyelesain apa yang kelihatannya mustahil buat dia. Fran benar-benar ada di level yang beda banget. Yang dia nggak ngerti adalah kenapa tangan Fran disatuin setelahnya. Terus dia sadar, Fran lagi berdoa. Fran ngejelasin kalau mereka mungkin nggak tahu ini, tapi setiap iblis itu aslinya manusia. Setelah ditaklukin, dia suka berdoa. Yang terjadi sama makhluk-makhluk malang ini adalah mereka kena sihir gelap. Begitulah cara mereka jadi monster. Lika ngangguk, bilang dia ngerti, sementara Kenneth nunjukin sesuatu yang aneh. Dia belum pernah dengar ada wadah sihir sebesar ini di wilayah itu. Cukup kuat buat nyiptain makhluk kayak gitu, dan fakta itu muncul deket banget sama ibu kota, jadi makin gak masuk akal. Fran setuju itu emang kelihatan aneh. Tiba-tiba Fran ngerasain sesuatu yang aneh dan teriak nyuruh semua orang lari. Mereka nggak ngerti kenapa. Sampai tanahnya mulai bergetar dan sebuah suara bilang, dia kira dia udah ngirim salah satu makhluk paling hebat yang dia punya. Seseorang nginjek punggung mereka bertiga dan pas mereka noleh, sesosok berjubah mendekat. Fran kelihatan kaget banget. Orang itu bilang dia nggak percaya Fran bisa motong-motong anaknya kayak gitu. Manusia dengan muka penipunya benar-benar makhluk menjijikkan. Fran lebih kaget sama fakta orang itu nyebut monster tadi anaknya. Dia nuntut pengen tahu siapa dia, tapi orang itu cuma ngangkat jempolnya, nunjuk ke bawah, dan langsung ngejatohin mereka bertiga ke tanah. Lika tahu nggak mungkin dia bisa ngatasin ini. Fran jauh lebih kuat dari dia, tapi nggak ada kesempatan. Kenneth masih nolak kalah. Dia ngeluarin pistol gedenya dan teriak kalau bajingan itu nggak akan lolos. Orang itu cuma nyeringai, manggil dia anak nakal. Api merah tiba-tiba nyala di sepanjang lengannya. Pria gendut itu bilang nggak apa-apa, dia bakal bangun ulang mereka semua. Nggak usah khawatir, mereka bakal lebih kuat dari sebelumnya. Sama kayak yang bakal dia ciptain sekarang. Makhluk yang Fran potong-potong tadi mulai nyatu lagi, ditarik balik ke arahnya, sesuatu yang mengerikan terbentuk di depan mata Lika, bikin dia nggak percaya. Monster yang udah direformasi itu sekarang punya otak dengan mulut menganga di perutnya, mata raksasa, dan sial. Dia nangkep Fran. Jangan. Jangan lakuin ini. Cuma ada dua cewek di cerita ini. Jangan gigit dia. Si protagonis nonton dengan kaget. Ayolah, protagonis, lakuin sesuatu. Bangkitlah. Untungnya dia bangkit. Si iblis mundur kaget. Fran kelihatan bingung. Kenneth nonton. Dan anak kita bangkit dengan rambut panjangnya berkibar. Melotot dengan amarah murni. Kenneth gak percaya. Anak kita baru aja ngeluarin jurus bola energi ala thumbnail klasik dan ngelemparnya lurus ke monster itu. Boom, bikin lubang di benda itu. Fran berdiri di sana gak percaya sementara dia udah keren banget. Tapi itu aja, gak mati. Makhluknya langsung balik ke wujud semula. Tapi sosok gendut itu sekarang jadi tertarik sama si anak. Bilang dia bener-bener luar biasa. Bergerak kayak gitu di bawah medan gravitasi yang ngehimpit. Gitu harusnya mustahil. Dan lagi, dia yakin api dari tadi itu harusnya nggak ada di dunia ini. Dia narik Lika lebih dekat, bilang betapa menariknya dia dan minta maaf. Tiba-tiba dia buka pupil mata si bocah dan lihat sesuatu yang merah nyala di dalamnya. Saat itu dia bergumam kalau dia ngerti. Si bocah bikin kontrak sama dewa dari dunia lain, tapi mikir dia nawarin sesuatu kayak gitu. Gila. Pria itu sibuk sama monolognya, si protagonis nusukin pedangnya lurus ke dadanya. Dia bahkan ngejek, bilang, bajingan ini kebanyakan ngomong. Seluruh sosok itu mulai hancur, cuma ninggalin bajunya di tanah. Lika terus pingsan, mukanya jatuh duluan. Dan dua lainnya mundur, nanya ke diri sendiri apa dia beneran ngebunuhnya. Fran mikir itu hampir mustahil. Dia ngecek bajunya dan nemuin yang tersisa itu semacam boneka. Siapapun itu mereka ngendaliinnya dari jauh. Mereka berdua coba bangunin Lika, tapi dia lagi asik di dunia mimpi, tidur nyenyak. Fran, di sisi lain, kaget sama boneka aneh yang bisa munculin makhluk-makhluk. Kekuatan macam apa yang dibutuhin seseorang buat ngehancurin mereka bertiga dengan gampang dari jauh. Dan dia tiba-tiba terkesiap, nanya apa mungkin itu master sihir. Komandan Tempest pindah ke sebuah desa yang kayak di game mobile. Seorang gadis kecil membuka pintu dan memanggil Tempest. Dan apakah itu Rimuru? Seorang pria dengan buku menutupi wajahnya mengatakan,
Hari ini terlalu indah, dan dia hanyalah seorang pria tua yang ingin beristirahat sejenak. Rambutnya panjang, seperti versi Leka yang lebih kurus dan lebih jangkung. Dia bilang dia menemukan sesuatu yang luar biasa, dan jantungnya berdebar kencang. Gadis itu menggodanya, mengatakan dia selalu menjadi pemimpi yang ceroboh. Dia menjentikkan jarinya, dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri, mengatakan dia lebih suka bermalas-malasan. Lalu, saat dia menatap langit yang retak, dia berkata, mulai sekarang, hal-hal menarik akan terjadi. Sementara itu, kelompok itu membawa Lika kembali. Kenneth menggerutu padanya untuk bangun, mengatakan dia tidak ingin mengangkutnya sampai ke ibu kota. Tetapi protagonis itu tenggelam dalam pikirannya tentang pria aneh itu dan apa yang dikatakannya. Apa sebenarnya yang aku tawarkan untuk mendapatkan kekuatan seperti itu? Apakah itu sesuatu seperti kamu akan menjadi monster yang membunuh segalanya? Kembali ke markas Ksatria, tersebar kabar bahwa anak itu memiliki kontrak dengan dewa dari dunia lain. Tempat itu adalah barak bawah tanah dan Grift bersikeras bahwa jika itu benar, maka dia menentang fondasi Ordo Satria itu sendiri. Aku masih bingung apakah wakil komandan Jack itu pria atau wanita. Gaya artis ini membuatnya sulit untuk dibedakan. Mereka punya lengan besar, tapi juga terlihat seperti punya dada. Bagaimanapun Jack menunjukkan bahwa sepertinya anak itu menghasilkan senjata ilahi raksasa. Itu sudah jelas. Karen setuju. Mengatakan anak itu sudah membuktikan dirinya valid dalam pertempuran 2 kali sekarang. Ditambah lagi, mereka tidak bisa begitu saja percaya pada apa yang dikatakan boneka menyeramkan di depan semua orang. Tapi yang berambut pirang itu bilang, kayaknya ada sesuatu yang melibatkan master sihir dan risikonya terlalu besar. Organisasi ini nggak punya ruang buat ketidakpastian, karena semua yang orang-orang itu tanam bakal jadi kekacauan. Itu wakil komandan Gavin, yang natap tajam ke Arthur, si pinggul lebar. Arthur jawab kalau dia mau dengar pendapat Fran, soalnya dia ada di sana pas kejadian. Fran jawab kalau pas makhluk itu muncul, dia sama Kenneth bahkan nggak bisa berdiri. Kalau Leka nggak ada di sana, mereka pasti udah mati. Tapi di saat yang sama, Fran nyadar kalau mungkin Lika sendiri nggak bisa ngontrol kekuatan itu dengan benar. Gavin nambahin, kalau Lika bakal kesakitan tiap kali pakai kemampuannya. Dia akhirnya kelelahan total dan pingsan. Gimana mereka bisa ngandelin orang kayak gitu atau berharap dia akhirnya bisa nguasain kekuatannya? Jujur, gue mending punya orang nekat di tim gue daripada semua orang mati. Arthur mikir-mikir dan bilang dia ngerti. Susah buat Lika ngontrol kekuatan itu karena datangnya dari dunia lain. Apa dia cocok jadi kesatria atau enggak? Itu adalah sesuatu yang harus mereka tentukan seiring waktu. Semua orang menatapnya dan dia menyatakan bahwa mengingat segalanya, dia ingin tahu apa yang akan meyakinkan Gavin. Dia menjawab bahwa anak itu harus melewati ujian api penjaga. Itu adalah syarat minimum untuk mengizinkannya masuk ke dalam tim. Rupanya itu bukan hal kecil. Semua orang tampak terkejut, tetapi Arthur segera berbalik dan mengatakan dia telah membuat keputusannya. Dia memerintahkan Jack untuk menyembuhkan anak itu, karena mereka akan mengirimnya langsung ke neraka. Jadi sebaiknya dia dalam keadaan utuh. Sementara itu, Leka sedang berjuang, masih mengingat apa yang dikatakan pria berkerudung tentangnya. Telah bertemu dengan dewa dari dunia lain. Sungguh gila berpikir dia telah menawarkan sesuatu seperti itu. Dia bergumam bahwa pria itu menjijikkan. Dan kemudian tiba-tiba dia bangun, berteriak agar dia diam. Tapi dia hanya di kamarnya dengan Kenneth di sisinya membaca buku, sambil berkata bahwa dia akhirnya bangun. Bahkan dengan teknik pemulihan yang digunakan padanya, butuh waktu lama. Protagonis ingin tahu di mana pria berbahaya itu, tetapi Kenneth menyuruhnya untuk tenang. Bahaya langsungnya udah lewat. Kenneth agak bingung. Kelihatannya mau ngucapin terima kasih. Dan Lika neken dia. Nanya apa yang mau dia bilang. Kenneth ngaku dia udah ngecek brankas karena dia mau bilang makasih. Kalau bukan karena Lika, mereka semua udah mati. Dia khawatir Lika nggak bakal bangun. Si protagonis bingung. Dia nggak nyangka Kenneth bakal khawatir sama dia. Tapi Kenneth jawab, ya tentu aja. Kan Lika yang nyelamatin mereka. Lika mikir sendiri kalau bajingan ini emang beneran nggak bisa bohong. Dan Kenneth bilang itu nggak penting. Fran masuk dan Lika ngusap mukanya dengan canggung. Sadar waktu pemulihannya udah selesai. Masa depannya udah ditentuin. Dia harus ngambil ujian api penjaga. Kenneth kelihatan waspada.
Sementara si protagonis gak ngerti, Kenneth ngejelasin itu gila. Si bocah baru aja dateng, amatiran banget, dan mereka mau ngirim dia ke tempat kayak gitu. Karen terus maju, bilang dia pengurus ujian itu. Lika ngedumel di belakang kalau nggak apa-apa. Kalau dia lulus, dia bakal diakuin sebagai anggota. Tapi Kenneth ngoreksi dia, ini bukan ujian buat jadi anggota, tapi buat jadi salah satu eksekutif. Biasanya kamu bahkan nggak bisa mikir buat nyobain itu sampai setelah pertempuran dan pengakuan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka ngirim dia, yang baru aja gabung tim dan masih belajar pakai sihir. Ke ujian yang sama kayak seorang eksekutor. Karen nyuruh si bocah buat nganggap ini serius. Biasanya sepertiga gagal, sepertiga lagi jadi gila, dan cuma sebagian kecil yang pernah lulus. Banyak yang gagal juga mati. Jadi lebih baik kamu hadapi dengan serius kalau nggak mau ini jadi akhir dari hidupmu. Beneran deh, manusia-manusia ini pasti yang paling pinter yang pernah gue lihat. Kiamat udah di depan mata, siap ngehabisin mereka, dan mereka malah bikin tes yang ngebunuh prajurit mereka sendiri. Ini bener-bener 10 dari 10 buat semua yang terlibat. Kenneth pengen denger jawaban Lika. Si bocah ragu-ragu, bilang dia nggak ngerti apa susahnya. Lagi pula dia nggak punya pilihan. Ini satu-satunya tempat yang dia punya sekarang. Jadi tentu aja dia terima. 5 hari kemudian, di depan gua ujian, Karen ngejelasin kalau tesnya bakal ada 2 bagian. Yang pertama adalah bertahan hidup di dalam gua selama 3 hari. Dia nanya apa bagian keduanya dan orang itu nunjukin lilin. Dia nyuruh Lika nuangin mananya ke lilin itu dan begitu Lika ngelakuinnya, apinya nyala. Karen ngejelasin kalau Lika harus mastiin obornya nggak pernah padam. Ngejaganya selama 3 hari. Lika nanya, ngapain? Dan Karen bilang karena selama 3 hari api itu bakal narik semua monster di deketnya. Dengan kata lain, yang perlu dia lakuin cuma jangan mati. Dan dengan itu, tes terbodoh dalam sejarah manusia dimulai. Begitu masuk, Lika sadar susah buat napas. Mungkin ini yang Karen sebutin soal tempat itu penuh sama esensi sihir. Wilayah utara emang udah punya mana lebih banyak dari biasanya. Dan di dalam gua konsentrasinya lebih besar lagi. Itulah kenapa monster di sini kuatnya bukan main dibanding tempat lain. Setidaknya misinya sendiri kelihatan simpel. Bertahan hidup dan jaga apinya tetap nyala. Makhluk kayak ular nyerang dia. Dia menghindar, ngeluarin pedangnya dan nebasnya dengan gampang. Tapi dia langsung sadar karena dia pakai mananya sendiri, lilinnya berkobar lebih terang. Ini juga cara buat dia belajar ngontrol jumlah energi yang dia keluarin. Soalnya apinya bakal nunjukin itu. Dia fokus, nyoba nenangin apinya. Dan setelah beberapa usaha apinya kembali normal. Tapi fluktuasi pertama itu langsung narik gerombolan binatang buas yang semuanya ngiler kelaparan. Lika ingat apa yang mereka bilang. Antara dia jadi anggota atau dia mati di sini. Monster nyerbu dia dari segala sisi, sementara para ksatria nonton lewat cermin sihir. Kenneth berkomentar, persis seperti yang dia duga, itu mustahil. Anak itu nggak punya kesempatan. Terlalu dini buat dia. Tapi Karen jawab kalau komandan bikin keputusan ini, artinya dia nggak bakal nerima apapun yang kurang dari sesuatu yang se-ekstrem ini. Kenneth ngedumel kalau dia ngerti, tapi tiba-tiba yang lain nyela, bilang dia punya firasat anak itu mungkin beneran bisa berhasil. Lika diserang dari segala sisi, bingung gimana caranya dia bisa bertahan 3 hari kayak gini kalau makhluk-makhluknya makin kuat. Begini terus dia bakal kewalahan. Terus apinya tiba-tiba nyala lebih terang dari sebelumnya. Dia mutusin buat dorong lebih jauh lagi. Buat narik semua yang ada di gua. Dan selesain semuanya sekaligus. Si bocah nggak setengah-setengah. Dia langsung dari 0 ke 100. Dia teriak nyuruh semuanya berhenti. Terus ngeluarin ledakan dari badannya yang nyampe ke pintu masuk gua. Ngancurin setiap monster. Gua itu bersinar kayak di dalam gunung berapi. Sambil dia nuntut pengen tahu apa pendapat orang-orang bodoh itu. Kenneth mikir itu gila, tapi kayaknya rencana si bocah adalah basmi semuanya terus istirahat setelahnya. Karen, di sisi lain, kelihatan seneng. Dia bilang kalau Lika berhasil, itu bakal luar biasa. Tapi tiba-tiba dia nyuruh mereka tunggu, ada yang gak beres. Benda itu harusnya gak ada di sana. Dia penasaran apa ini kerjaan bajingan sialan itu. Lika duduk dengan tenang, bilang, setidaknya sekarang dia udah bersihin banyak dan akhirnya bisa istirahat. Tapi terus sinar laser aneh melesat melewatinya. Lihat ke belakang, dia lihat makhluk aneh deketin. 4 kaki, 8 tangan, penuh pedang. Dia bingung, mikir makhluk macam apa ini. Sementara Karen langsung ngenalinnya. Berserker, makhluk yang dikembangin sama para ksatria sendiri.
Sebenarnya itu monster yang dirancang buat bunuh monster lain dan sama sekali nggak seharusnya ada di sini. Karen langsung ngehubungin Barak, nuntut pengen tahu apa ini ulah mereka. Ujian ini harusnya cuma ngelibatin monster biasa. Gavin, si idiot terbesar, ngaku dia cuma lagi ngetes prototype. Dia pikir situasinya pas, jadi dia taruh di gua buat lihat apa dia bisa bunuh beberapa makhluk. Kebetulan aja jadinya di ujian yang sama. Karen nyentak kalau nggak mungkin dia percaya omong kosong itu. Tapi Gavin dengan dingin jawab kalau dia mendingan jangan mikir buat nyelamatin si bocah. Ujian ini emang seharusnya susah. Kalau dia nggak bisa ngatasin, ya dia pantas gagal. Mereka nggak butuh anak kayak dia. Beneran deh, anak ini udah nyelamatin 2 rekan tim mereka. Jadi nerima dia itu masuk akal banget. Jujur, makin kelihatan kalau si gila Gavin ini musuh sebenarnya umat manusia. Saat itu, Mate Fran ada di ruangan, impian semua cowok. Dia masak di rumah dan naklukin dunia di luar. Bener-bener nggak bisa dihentikan. Gavin, di sisi lain, nanya kenapa dia ngerendahin diri. Bertingkah kayak pelayan. Fran bilang itu cuma hobi. Gue sebut itu fetish. Dia nanya berapa banyak gula yang Gavin mau. Gavin bilang gak usah. Fran jawab kalau Gavin kelihatan anehnya ceria hari ini. Gavin jawab dia rasa enggak. Tapi mungkin suasana hatinya lagi bagus. Karena di organisasi ini makin sedikit masalah, makin baik. Jujur, dia mungkin seneng karena mikir Lika bakal mati. Dan Lika ada di gua. Ngindarin laser kiri kanan. Ngelempar bola energi ke monster. Bikin mereka meledak. Tapi makhluk itu sama sekali nggak terpengaruh. Lika bingung kenapa serangannya yang cukup kuat buat bunuh semua monster lain nggak mempan. Kali ini, lebih parah lagi, apinya masih nyala kuat, yang artinya lebih banyak makhluk mungkin bakal datang ke dia. Dia menghindar dari 2 serangan lagi, sementara monster itu mengunci posisinya. Lika tahu, dia tidak bisa terus mengeluarkan energi sebanyak itu. Api itu menguras tenaganya, dan segera yang lain akan muncul. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana dia bisa mengalahkan benda ini? Monster itu menatapnya lagi saat dia memutar otak. Mencari kelemahannya. Tiba-tiba ia menghentikan serangannya. Tapi begitu Lika menggerakkan 1 jari kaki, sebuah tembakan hampir mengenainya. Saat itulah dia menyadari bahwa monster itu membaca gerakannya sebelumnya. Dia membeku di tengah lari lalu ganti taktik, nyerbu lurus ke arahnya buat lihat gimana dia ngadepin sesuatu yang begitu langsung. Dia ngelewatin 2 laser, nyelip di bawah kakinya dan motongnya jadi 2. Lebih gampang dari yang diduga. Tapi belum selesai, monster itu nabrak dinding, terus nyerang lagi. Lika menggeram, nyatain bajingan itu udah tamat, dan nusukin pedangnya lurus ke mukanya, nembus matanya dan narik keluar apa yang ada di dalam. Dia lihat makhluk itu sepenuhnya terbuat dari kabel, dan ngumumin udah selesai. Sekarang Gavin melotot marah, sementara Fran tepuk tangan, muji betapa hebatnya Lika. Dia nyuruh Gavin masukin gula ke kopinya. Gavin nuangin setumpuk buat nenangin diri dan neguknya. Terus dia nyuruh Fran pergi. Dia mau sendirian. Fran bilang oke. Si bodoh itu duduk di sana gemeteran. Ngedumel kalau ini cuma buat mastiin. Karena nggak ada yang pernah dimaksudkan buat selamat dari gua itu dengan gampang. Kenapa dia kerja keras banget buat bunuh anak yang harusnya jadi harapan umat manusia? Jelasin dirimu, bajingan. Hari ketiga ujian. Malam telah tiba. Si protagonis kelelahan. Energinya habis. Dan lilinnya sekarang kecil. Berkelip-kelip. Itu artinya dia udah deket batas kemampuannya. Dia lihat daging monster di depannya dan bertanya-tanya apa itu baru aja gerak. Kedutan kecil itu ngebuktiin itu bukan imajinasinya. Sisa-sisa monster yang dia bunuh banyak banget mulai bangkit. Satu makhluk aneh berdiri di depannya dan dia nggak ngerti kenapa. Mungkin karena mana di tempat ini padat banget. Gimana pun juga, ini bikin situasinya makin parah buat dia. Saat itu cahaya keemasan ngepenuhin gua. Kelihatannya kayak lonceng berbunyi. Dia ingat apa yang Karen bilangin. Dia harus bertahan hidup dengan api menyala dan ninggalin gua pas lonceng berbunyi. Yang tersisa sekarang cuma keluar. Tapi monster-monster ngehalangin jalannya. Dia coba nerobos ke samping sambil megang sisa-sisa lilin. Dia maksa maju, nolak berhenti lari sementara monster-monster deketin dari belakang. Akhirnya dia melihat jalan keluar, tepat saat sebuah cambuk mengenai punggungnya. Meski begitu, dia terus bergerak maju dan sejujurnya sepertinya tidak terlalu sakit. Dia terus maju menuju pintu keluar, tetapi tentu saja monster-monster itu masih mengejar dari belakang. Lalu bam,
Dia tersandung dan jatuh telungkup seperti orang idios. Tetapi tepat pada saat itu sebuah serangan biru melintas dan seseorang melangkah di depannya. Itu Karen tersenyum, memberitahu anak itu bahwa waktunya sudah habis. Ikea bertanya apakah dia lulus. Tetapi sebelum dia bisa mendengar jawabannya, dia pingsan. Karen berkata ya, anak itu bertahan dengan baik. Kemudian dia bangun duduk di kursi, sangat pusing. Dan bingung dia bertanya di mana dia berada. Dan Arthur memberitahunya ini adalah aula upacara. Dia ingin tahu mengapa. Dan mengapa semua orang berdiri di sekelilingnya. Arthur menjelaskan mereka akan memulai ritual melewati api penjaga. Kesatria Ordo Suci akan mengungkapkan sumpah mereka. Membawa senjata mereka dan menunjukkan kesetiaan kepada rekrutan baru. Karen melangkah maju. Pertama dia menyatakan bahwa sebagai Kapten Divisi 9, sumpahnya adalah tidak akan pernah membawa keluarga ke medan pertempuran. Tunggu, apa itu artinya dia nggak akan bunuh keluarga? Atau dia nggak akan bertarung bareng mereka? Bagian itu nggak jelas. Fran, cantik seperti biasa, Kapten Divisi 2, nyatain sumpahnya adalah berhenti makan seumur hidupnya. Terus, apa yang dia makan biar tetap sehat gitu? Lihat tuh badannya, kakinya, kayak kucing. Kenneth, wakil Kapten Divisi 2, bilang sumpahnya adalah nggak akan pernah bohong. Griff ngungkapin sumpahnya adalah ngededikasiin lengan kanannya buat Tuhan Jack. Oh, Jack gila. Sumpahnya adalah tetap perjaka seumur hidupnya. Ini pasti bikin dia jadi yang paling kuat di sini. Kayak dewa hidup. Dan Gavin, ya ampun. Sumpahnya adalah nggak akan pernah tidur. Luar biasa. Nggak cuma itu. Sumpah perisainya adalah nggak akan pernah maafin siapapun yang mengkhianati Ordo. Dua sumpah, dasar serakah. Lagian gimana caranya hidup tanpa tidur, tanpa makan? Orang-orang ini bikin bingung banget. Terus Arthur ngangkat pedangnya tinggi-tinggi dan nyatain sumpahnya untuk melepaskan gender. Oh, enggak, tunggu, apa? Sumpah macam apa itu? Melepaskan gender. Dalam artian apa? Berhenti jadi cowok, berhenti jadi cewek? Bukan keduanya. Yang mana? Terus dia manggil si rekrutan, Leka, buat bawa senjatanya dan bikin sumpah. Inilah kepercayaan yang harus dia buktiin ke mereka semua. Dan sial, dia tiba-tiba ingat. Dia bahkan gak tahu sumpahnya apa, tapi terus auranya nyala. Rambutnya naik ke atas dan seluruh aula bergetar. Semua orang kaget, gemeteran. Pas auranya reda, dia bilang namanya Lika dan sumpahnya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu sama sekali kekuatan apa ini atau gimana dia dapatnya. Dia cuma inget monster itu bilang mengerikan banget dia nyerahin sesuatu kayak gitu. Tapi dia bersumpah dia bakal dapat kepercayaan semua orang dan jadi ksatria terkuat. Dia nggak bakal biarin orang lain terluka. Dan sebelum itu terjadi, dia bakal nyelamatin dunia ini. Sekarang kalau dipikir-pikir, Arthur, si pinggul lebar. Kelihatannya kayak cewek, tapi karena dia ngelepasin gender, kenapa dia digambar dengan pinggul selebar itu sih? Dia bilang ke Lika kalau buat api kehidupan, kamu perlu cari kekuatan. Dan sebagai bukti kepercayaan, kalau dia punya apa yang dibutuhin buat jadi ksatria. Mereka menerimanya. Mereka menyambutnya ke dalam Ordo Suci Ksatria. Semua orang meletakkan tangan di dada mereka. Lika menatap langit, hanya untuk memastikan warnanya benar-benar biru. Aku masih bingung dengan sumpah mereka. Begitu banyak yang tidak masuk akal. Arthur sedang dalam perjalanan keluar, dan Gavin menghentikannya. Mengatakan dia tidak percaya mereka menerima seseorang yang bahkan tidak bisa menyatakan sumpahnya. Dia berbalik dan mengingatkannya. Bukankah dia yang mengatakan bahwa persidangan akan membuktikan apakah Leko mampu bergabung atau tidak? Selain itu, tidak mengetahui sumpahnya dan secara terbuka mengakuinya sudah merupakan risiko bagi hidupnya sendiri? Itu saja sudah cukup bukti. Gavin berpendapat bahwa keanehan itu sendiri adalah masalahnya. Bagaimana jika anak itu menjadi ancaman bagi keberadaan para ksatria? Arthur menjawab bahwa Gavin terlalu banyak khawatir. Api Lika yang semakin kuat semakin dekat dia dengan kematian. Tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan yang sangat dibutuhkan para ksatria. Sementara Gavin masih merenung, anak kita sudah menempel pada Fran. Bab berikutnya dimulai di kereta, sebuah keluarga tersenyum. Perjalanan diperkirakan akan berlangsung 2 jam. Di dalam ada bagian yang disediakan untuk para ksatria, dan anak kita bahkan mendapat jubah kecil. Dia senang banget, bangga, bilang ke dirinya sendiri. Gak ada lagi hari-hari menyedihkan, gak ada lagi bullying. Hidupnya akhirnya bakal gampang.
Kasian si bocah nggak sadar apa yang udah dia daftar. Kayaknya dia lupa dunia ini diambang kehancuran. Di lorong, seorang wanita nawarin makanan. Dia ngambil beberapa tapi bilang nggak punya uang. Wanita itu ngeyakinin dia. Nggak apa-apa, ini emang dikasih gratis. Di malam hari dia bersinar, bilang hidup terlalu enak sekarang. Dia nggak pernah bayangin makan makanan enak gratis. Tapi Jack si perjaka nyela, bilangin jangan mikir itu beneran gratis. Mereka bayar pakai sesuatu selain uang. Dia nepuk dadanya dan bilang mereka bayar pakai nyawa mereka. Lika natap, mikir. Apa nyawaku beneran seharga apel sama sandwich? Jack lanjut bilang, semua orang ngandelin mereka buat perlindungan. Dan sekarang Lika udah gabung Ordo. Dia nggak boleh ragu-ragu. Dia harus kasih segalanya. Kenneth ganti topik, nanya kenapa mereka dikirim ke barat. Jack bilang dia dengar aktivitas monster di wilayah itu makin meningkat non-stop dan butuh bala bantuan. Leka sadar kereta itu penuh sama ksatria. Artinya mereka ngirim banyak orang. Tapi dia penasaran, kalau semua orang di sini cuma rekrutan, kenapa Kenneth ada di sini? Kenneth ngejelasin ini bukan soal dia rekrutan. Fran nyuruh dia ngikutin Leka dan ngawasin kekacauan yang dia bikin. Leka diem bingung, terus nengok ke Jack dan nanya soal sesuatu yang ganggu pikirannya. Jack sumpah buat tetap perjaka seumur hidup. Apa itu beneran ada gunanya? Jack kelihatan agak bingung, tapi Leka ngeyel dia nggak berhenti mikirin itu. Aneh. Jack menjelaskan kalau sumpah nggak bekerja kayak gitu. Kalau seseorang nyerahin sesuatu yang sepele, Tuhan nggak bakal ngasih kekuatan yang sama. Sumpah, keperjakaan itu beda. Itu terkait sama mereka yang menginginkanmu. Intinya, kalau kamu pikir kamu idola dan bakal ada miliaran cewek ngejar kamu, maka ngelepasin semua itu adalah hal besar. Lika bergumam, itu bikin dia kedengeran kayak orang mesum. Jack nambahin kalau yang penting adalah seberapa berharga persembahan itu buatmu. Dia nunjuk Fran sebagai contoh. Dia nyerahin makanan buatnya. Itu bukan cuma soal bertahan hidup. Jelas punya makna yang lebih dalam. Itulah kenapa kekuatannya begitu kuat. Sekarang, Lika lagi mikirin Arthur yang nyerahin gender. Gimana persisnya itu bekerja? Semua orang diam sejenak. Terus Jack ngungkapin kalau Arthur sebenarnya seorang putri. Udah kuduga? Pinggul lebar itu nggak bisa bohong. Kenneth ngejelasin kalau Arthur dipilih dari keluarga kerajaan. Kapten sebelumnya adalah saudara tirinya. Dan pas dia meninggal, Arthur nerusin posisinya. Dia tadinya seorang putri manja yang lembut seumur hidupnya. Jadi ngelepasin gender, sesuatu yang terikat sama identitasnya, penampilannya, dan perannya. Itu penting banget. Lika sadar itu ngejelasin gimana Arthur dapat kekuatan luar biasa. Tetap aja, dia ngerasa beberapa sumpah harusnya lebih keras. Dia ngarepin orang-orang motong kuping, kehilangan pendengaran, nyongkel mata, kehilangan lidah, pengorbanan serius. Sejauh ini, semua orang nyerahin sesuatu yang kecil. Yah, kecuali Jack. Sumpahnya beneran brutal, penderitaan murni. Mereka bertiga ketawa dan berantem dikit. Bahkan Jack ikut nimbrung, pas tiba-tiba pintu geser kebuka dan seorang pria bertopi masuk. Ternyata dia kondektur, ngucapin makasih ke semua ksatria Ordo. Karena udah ada di sana hari ini buat ngelindungin kereta. Dia ngenalin dirinya sebagai Duga. Dan saat itu wanita di deketnya kelihatan bingung, ngeliat ke belakang. Penasaran siapa dia. Saat itu juga, pria mencurigakan bertopi itu ngayunin lengannya. Dan dalam sekejap, dua orang ditangkap dadanya. Jack melompat menghindar dari serangan yang muncul dari lantai. Merobek kursi-kursi, tapi saat itu beberapa ksatria udah mati. Jujur, bener-bener cuma jadi umpan, nggak berguna. Lika panik, nanya apa yang baru aja terjadi, dan lihat mayat-mayat ketusuk di mana-mana. Ksatria lain mulai berubah wujud. Di situ juga, mereka yang nggak langsung mati berubah jadi makhluk aneh berkulit biru, dan dia teriak ke Leka buat mundur. Tapi, sial, lengannya copot lagi, kayak figur Lego yang berantakan. Dia teriak frustrasi sementara Jack terguncang, bertanya, apakah semua orang berubah menjadi iblis? Duga membungkuk dan berkata, Jack benar sekali. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pelayan Tuan Tempus dan Grand Magus. Dan, tentu saja, siapapun yang menentang jalan mereka harus secara pribadi dikirim ke kematian. Kenneth langsung menyadari itu adalah kekuatan yang sama seperti makhluk sebelumnya, yang mengubah mayat dan monster menjadi kekejian. Aku memastikannya, orang ini terikat dengan Magus, dan masalahnya sekarang Lika berantakan kehilangan sebagian lengannya. Salah satu monster yang udah berubah wujud lompat ke arahnya dari belakang,
Tapi Kenneth ngeluarin pistolnya dan nembak kepalanya sampai hancur. Di udara dia teriak manggil Jack, yang langsung datang dan aktifin penyembuhannya. Tiba-tiba tangisan Perry bercahaya muncul. Si perjaka abadi benar-benar pakai sihir perih. Dia berlutut, ngambil lengan yang putus dan bilang gak ada yang gak bisa dia sembuhin. Dia neken lengannya balik, ngeluarin cahaya keemasan dan begitu aja Lika pulih, rasa sakitnya hilang. Lika kaget. Dia punya kontrol penuh lagi, seolah-olah dia nggak pernah terluka. Tapi terus sesuatu narik perhatian mereka. Doga, tanpa kepala, lagi tepuk tangan. Dia bilang buat manusia biasa, kemampuan mereka luar biasa. Sayang banget, meskipun udah disempurnain begitu lama, mereka bakal tetap mati. Kayak semua ksatria lain dari Ordo. Kepalanya nyatu lagi dan dia nyatain ini sebuah tragedi. Tapi ini akhir mereka. Monster-monster berkerumun di mana-mana. Skuad itu saling tatap, Jack nyerbu ke pertarungan jarak dekat, Kenneth nembakin, sementara Lika cuma ngindarin dengan putus asa. Masalahnya, Jack sadar duga cepet banget, terlalu cepet, dan semua orang yang berubah wujud kayaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dari belakang, Duga minta maaf, dengan nada ngejack, ngingetin, kalau mereka nggak ngurusin makhluk-makhluk ini, semua warga sipil di sisa kereta bakal mati. Dan tentu aja Lika mau ngelakuin langkah paling bodoh. Dia ngehantam tangannya ke Duga, teriak kalau dia ksatria, dan harus sadar sama kenyataan. Tapi pas dia lagi teriak-teriak, pedang nusuk kepala iblis itu. Jack membentaknya. Begitu seorang manusia menjadi makhluk, tidak ada jalan kembali. Ordo ksatria ada untuk melindungi yang hidup, dan itulah mengapa dia harus siap mengorbankan rekan-rekannya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, maka dia tidak pantas berada di sini. Lika terguncang oleh kebenaran yang jelas, sementara Kenna menyuruhnya untuk tenang, bahwa dia akan menangani masalah di sini, sementara yang lain melindungi warga sipil. Di samping, seorang gadis menangis. Leka memperhatikannya, menariknya lebih dekat, dan berlari menuju pintu di gerbong berikutnya. Dia nerobos masuk, ngasih tahu semua orang ada iblis di belakang dan mereka harus lari. Para penumpang mulai evakuasi panik, tapi satu ibu, intinya pabrik anak, udah punya 3 anak, 1 digendong di punggungnya, dan kayaknya ada 1 lagi di perutnya. Saat itu pintunya meledak, dia beku ketakutan pas salah satu makhluk nerobos masuk. Keluarga itu cuma diam di situ nungguin seseorang nyelamatin mereka. Untungnya, protagonis kita ada di sana. Sialnya, protagonis kita juga lemah. Atau mungkin enggak. Kali ini dia ngelancarin tendangan, ngeluarin pedang gede itu lagi, dan nyatain dia nggak bakal biarin siapapun terluka. Dengan satu tebasan, dia praktis membelah gerbong kereta, meninggalkan monster-monster di belakang. Saat dia melompat ke depan untuk bergabung kembali dengan yang lain, Dova terkekeh mengatakan anak itu tidak terlalu buruk. Kereta yang terlepas terus berjalan dengan aman, sementara Leka mengumumkan warga sipil tidak perlu khawatir lagi. Tetapi Dova memperhatikan sesuatu yang aneh dari apa yang telah dia selidiki. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan seorang perwira yang seharusnya berada di sini selain para komandan. Leka membentaknya untuk diam, mengatakan dia akan membunuhnya. Bahkan terlihat sedikit terkejut, meminta untuk setidaknya menyelesaikan pidatonya. Dia minta maaf, bilang dia harap perjalanan ini bakal luar biasa, dan coba nyiapin sesuatu yang spesial. Tapi kayaknya rencananya gagal. Cowok ini kelihatan kayak penjahat Dragon Ball Z. Sementara anak kita dengan rambut liarnya kelihatan kayak dari acara yang sama. Lika, manggil dia bajingan lagi. Tapi Jack nyuruh dia tenang dan lihat lebih dekat. Mereka harus cari tahu apa yang direncanain cowok ini sama semua mayar. Karena nyerbu sembarangan bisa bikin mereka semua mati. Semua orang pengen Duga mati. Tapi mereka harus pinter. Doga nyengir, bilang dia sebenarnya kaget. Kalau dia nggak tetap tenang tadi, dia pasti udah mati. Sayangnya sekarang dia harus ngebentuk ulang rekan-rekan mereka yang gugur jadi sesuatu yang menarik. Jack maju cepat, ngindarin satu tentakel. Nebas yang lain, ngelangkahin 2 lagi. Sementara Kenneth nembakin dari jauh. Leka di sisi lain, kejebak kayak biasa. Lengan dan kakinya keikat. Tapi kayak biasa, begitu kekuatannya nyala, semuanya beres. Douglas ngingetin mereka kalau serangan frontal nggak bakal berhasil. Tapi Jack yang sekarang berhadapan muka, bilang kita lihat aja nanti. Dia nebas, tapi Douglas berubah jadi gumpalan lendir dan nyelinap keluar pintu, kabur. Jack lari ngejar dia, tapi pas dia sampai di kabin berikutnya,
Kosong. Dia penasaran apa Duga beneran kabur, tapi dia yakin gak mungkin segampang itu. Dia pasti sembunyi di dekat situ, di pintu masuk salah satu kabin. Jejak darah nuntun ke depan. Jack ngikutinnya dan nemuin kondektur asli pingsan. Nangkep dia dan nanya apa dia baik-baik aja. Tapi orang itu nggak jawab. Jack mencoba menggunakan penyembuhan perinya. Tetapi tiba-tiba pria itu menusuk lengannya. Beralih dari ekspresi kesakitan menjadi seringai bengkok. Tertawa seperti orang gila. Jack memukulnya dengan keras, mematahkan lehernya. Tetapi tubuh yang terpelintir itu terus tertawa, mengatakan betapa mudahnya menipu ksatria. Jack terhuyung kesakitan saat sosok itu semakin berputar, menumbuhkan kepala-kepala mengerikan, mengejek bagaimana ksatria selalu bersikeras untuk mencoba menyelamatkan semua orang. Kembali dengan Duga, dia mengatakan dia belajar trik itu dari kakak laki-lakinya. Kemudian dari lantai, Duga lain muncul, yang ini membawa iblis di bahunya. Jack mengutuk mereka sebagai bajingan dan bersumpah akan membunuh mereka. Tapi dia dipukul lagi, sekali di kepala, sekali di dada. Makhluk itu menyeringai, mengatakan yang ini bodoh dan harus dibuang keluar jendela. Adik laki-laki yang baik hati, Dolce, menjelaskan bahwa mereka sudah lama membuang mayat kondektur itu. Dia hanya menyamar. Kenneth bergegas masuk, memanggil nama Jack. Dia melihatnya terkoyak dan kemudian menatap kedua monster itu. Mereka ngejek dia, bilang ini salah Jack karena bodoh banget. Mereka ketawa ngeliat betapa lucunya seorang ksatria resmi bisa mati segampang itu. Tapi senyum mereka hilang pas cahaya ungu motong lengan mereka kayak mentega. Daging mereka kepisah dan mereka mulai meronta kesakitan. Si protagonis maju, auranya berkobar, nyatain kalau kali ini si anak baru yang bakal nyelesain. Di belakang, Kenneth nyoba bantu Jack berdiri, tapi lukanya terlalu dalam. Dia manggil Neve dan wow, kekuatan Jack bahkan aktif tanpa sadar. Itu lumayan berguna, tapi Neve ngejelasin kalau pas Jack nggak sadar, penyembuhannya butuh waktu lebih lama. Sementara itu, Dolce mulai ngebangun ulang lengannya dan Duga nyebutin kalau beberapa manusia sombongnya bukan main. Ngadepin dua ksatria eksekutif emang bakal menarik. Dua pihak saling tatap, langit-langit retak, dan Dolce nyaranin mereka bawa pertarungan ini keluar. Cuma dengan begitu kedua pihak bisa ngeluarin kekuatan penuh mereka. Lika bilang dia harus ngurusin cowok ini, kalau enggak, Sandra yang tersisa bisa dalam bahaya. Kenneth jawab gak apa-apa, dia bakal jagain Jack. Saat itu, Leka nuntut pengen tahu apa yang mereka cari. Dova jawab tujuannya cuma buat ngirim para ksatria hebat ini ke kematian. Lagi pula, mereka dilarang ke barat. Leka neken dia, nanya ada apa di tempat itu. Dova dengan dingin jawab kalau Leka nggak perlu tahu karena dia bakal mati di sini juga. Kereta masuk terowongan, ngebuat semuanya jadi gelap. Lika ngerasain gerakan, kelelawar aneh terbang ke arahnya. Awalnya mereka nggak kelihatan kuat pas dia tebas. Tapi jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang diperkirakan dan dia dapat firasat aneh. Ada yang ngendaliin mereka. Satu nyerang punggungnya sampai sebuah peluru ngehancurinnya di udara. Kenneth, Lika kira dia bakal diam aja kayak orang bodoh jagain mayat Jack. Tapi ternyata dia di sini. Lika mau bilang sesuatu. Tapi Kenneth motong omongannya. Nggak mungkin Lika bisa menangin ini sendirian. Kalau mereka nggak berantem bareng, mereka semua bakal mati. Duga muncul lagi. Nyatain disinilah perjalanan mereka berakhir. Dia menghantamkan telapak tangannya ke tanah, memanggil gelombang monster yang menyerbu ke arah Lika. Tetapi Lika berdiri tenang, seringai licik di wajahnya, dan berkata, itu tidak akan semudah itu. Kemudian, entah dari mana, dia mencengkeram wajah Kenneth dan melemparkannya langsung ke dalam serangan itu. Kedua bersaudara itu tertegun saat Kenneth membelah, merobek monster. Mereka menuntut untuk tahu bagaimana Lika bisa tahu. Lika menjawab bahwa ksatria harus menaruh kepercayaan mutlak pada rekan-rekan mereka. Dia tahu Kenneth tidak berbohong ketika dia mengatakan dia akan melindungi Jack. Dan karena Kenneth juga mengatakan dia mengandalkannya, jelas dia tidak berbohong. Kepastian itu adalah semua yang Lika butuhkan. Sekarang dia menggeram bahwa mereka kacau karena rekannya tidak berbohong. Dia menyerang Duga, mencengkeram wajahnya dan membantingnya ke dinding. Bertanya bagaimana rasanya dibunuh oleh seorang ksatria pemula. Toba memanggil nama Tempest, tetapi saat itu tubuhnya sudah tertancap di dinding.
Saat kereta melaju ke depan, wujudnya hancur, runtuh menjadi genangan lumpur. Leica menyatakan bahwa mungkin dia tidak bisa melindungi Jack, tetapi dia memastikan bajingan itu tidak akan pergi hidup-hidup. Badannya hancur dan transformasi Leica memudar. Tapi terus, sialan, di depan dia lihat ada orang aneh lain berdiri di rel. Kereta bawa kapak raksasa. Dia manggil Kenneth, bilang ada orang di rel. Dilihat lebih dekat, mereka sadar itu cewek, badannya kayak tank, bawa sesuatu yang lebih mirip palu raksasa. Dia nggak lain adalah Bridget, Komandan Divisi 6. Buat yang suka tipe ibu-ibu berotos, dia ngehantam rel dengan keras, munculin penghalang es yang ngentiin kereta sepenuhnya. Divisinya masuk di belakangnya dan dia nyerbu ke kabin. Dia nggak buang waktu sedetik pun, nangkep Jack, nampar mukanya dan nyuruh dia mulai ngomong. Jack pelan-pelan sadar, ngerasain kehadiran yang familiar, tapi malah disambut tatapan tajam Bridget yang nuntut penjelasan. Cowok itu manggil dia antara kakak atau yang mulia. Dan jujur gue agak bingung karena dua terjemahan itu muncul. Mereka berdua saling tatap dengan suasana kakak adik yang kental di udara. Tepat di luar, orang-orang nonton dia ngobrol sama Jack. Masih nggak percaya. Tunggu, apa mereka beneran manggil orang berotot ini? Dia? Nggak mungkin. Penulis ini main api. Dia cewek atau cowok, gue bahkan nggak tahu lagi. Ngadepin mereka berdua dan bilang kayaknya mereka yang ngurusin makhluk-makhluk itu. Ditambah lagi, kayaknya duga beneran iblis yang ngelayanin Tempest. Mereka berdua ngangguk ngeiyain, dan Bridget nyuruh semua orang balik ke markas dan laporin pemusnahan itu. Bala bantuan sangat dibutuhin. Dia juga nyuruh mereka lacak separuh kereta lain yang bawa warga sipil, dimanapun itu berakhir. Terus Bridget noleh, nyuruh mereka ikut dia. Dia punya ide di mana sumber semua ini mungkin berada, dan sudah waktunya untuk menanganinya. Leica bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan marionet yang dia temui sebelumnya? Dan apakah pria itu benar-benar begitu terkenal, sehingga dia mengenalinya? Kenneth mengakui dia bukan ahli, tetapi menjelaskan bahwa ceritanya sejalan dengan legenda kuno tentang seorang penyihir dari masa lalu yang dikatakan telah membuka robekan besar pertama di langit, memanggil Raja Iblis. Dia adalah penyihir iblis yang dikenal sebagai Komandan Tempest. Sekarang mereka meluncur di atas pasir dengan perahu bertenaga sihir. Bridget menjelaskan bahwa dilihat dari informasi dan cerita-cerita, sangat mungkin iblis yang mereka hadapi adalah Tempest, dan dia seharusnya berada di dalam istana langit iblis. Leica bertanya apakah ini bukan hanya dongeng. Kenneth dengan cepat mengoreksinya. Tidak, makhluk-makhluk ini nyata. Bridget menjelaskan lebih lanjut. Ketika kesatria suci berhasil menghentikan Raja Iblis, bagian-bagian tubuhnya terpotong. Setiap bagian menjadi monster baru, semuanya dengan kecerdasan yang luar biasa. Tentu saja, monster-monster itu menyebabkan bencana yang tak terukur. Satu bisa mengendalikan waktu, memanggil petir tak terhitung, jumlahnya sekaligus. Yang lain memiliki api yang begitu dahsyat, sehingga bisa melelehkan seluruh kota. Yang lain melepaskan banjir, tanpa menahan diri dan bumi. Yang lain bisa membelah benua dengan satu kepakan sayap. Pikiran ilahi pada era itu tidak memiliki kesempatan melawan mereka. Itulah mengapa kuil-kuil dibangun di kutub untuk menyegel mereka. Masalahnya ada di menara tempat para iblis surgawi ini terikat. Penyebaran miasma sangat banyak. Contoh yang baik adalah tanah tempat mereka berdiri sekarang dulunya subur. Tanah subur. Tetapi dengan iblis air yang disegel di menara itu, semua nutrisi terkuras habis. Mengubahnya menjadi gurun. Dan kabarnya, seseorang ngehubungin orang yang nyiptain iblis. Bahkan petinggi di barak khawatir, salah satu tetua kuno udah dibangkitin. Atau ada yang kerja di bawah perintah Tempest. Dan kalau salah satu makhluk itu nyebut namanya dengan lantang, maka lebih baik anggap aja mereka nggak bohong. Apalagi karena Tempest adalah orang yang bawa bencana besar pertama ke dunia ini. Skenario terburuk buat umat manusia adalah dia micu bencana yang sama lagi. Di tengah semua ini, Leica bertanya-tanya apa mereka beneran bakal ngadepin orang sekuat itu. Bridget menjawab dengan blak-blakan. Mereka akan segera mencapai kuil bawah tanah yang tersembunyi di wilayah ini. Tiba-tiba ikan pasir yang menarik perahu mereka goyah, dan mereka jatuh ke dalam kegelapan total. Bulan merah menjulang di atas kepala. Wah, getaran kilas balik Griffith. Pergi dari sini. Leica merasa seperti pernah melihat ini sebelumnya. Aku juga pernah melihatnya. Baginya itu anehnya nostalgia.
Dalam benaknya, sebuah suara misterius bergumam, sulit dimengerti. Kemudian sesuatu melonjak dari bawah perahu mereka, melemparkan mereka semua langsung ke kuil. Lika akhirnya nempel di langit-langit kayak orang bodoh. Kembang api meledak di kegelapan, dan sebuah suara nyambut dia dengan hangat, bilang betapa senangnya mereka ketemu lagi. Ngingetin dia kalau terakhir kali mereka ketemu itu, lewat boneka. Lika nggak ngerti. Coba cari tahu apa yang diomongin orang ini. Pas tiba-tiba dia ingat muka itu yang pernah ngomong sama dia. Nggak diragukan lagi, ini pasti penyihir iblis Tempest. Sebelum dia sempat bertindak, Bridget ngayunin palu gedenya ke dia. Tapi Tempest nyelinap ke samping dengan gampang. Nggak terpengaruh. Dia nyebutin kalau kesatria suci nggak berubah sedikit pun dari zaman kuno, tetap barbar dan simple. Bridget nuntut pengen tahu apa dia beneran Tempest dan ngingetin dia kalau dia harusnya nggak ada di wilayah ini. Dia mending pergi sekarang. Tapi Tempest nolak. Dia bilang dia udah ngelakuin eksperimen yang nggak kehitung jumlahnya. Dan sekarang waktunya udah tiba buat ngubah mimpinya jadi kenyataan. Di belakang kastil, bulannya bergetar. Dan tiba-tiba hujan mulai turun di seluruh gurun. Semua orang kaget, nyebut itu mustahil. Tapi Tempest nyeringai. Bilang itu artinya persis seperti yang mereka pikirin. Dia udah bangkitin iblis air langit, Tuan Fedel. Semua orang beku ketakutan pas tetesan hujan jatuh. Gue ngarepin sosok dewa, dan malah keluar loli kecil bawa boneka beruang. Kamu tahu dia kuat banget pas desainnya kelihatan terkutuk gitu. Dia nguap, bilang dia ngantuk banget. Alika nanya ke dirinya sendiri, apa itu beneran iblis langit? Tempest maju dan nyambut dia kembali. Minta maaf karena udah bangunin dia. Dia tahu udah ratusan tahun, tapi yang dia mau cuma Fedel basmi keturunan kesatria suci yang dulu nyegel dia. Tiba-tiba Fedel ngehantem boneka beruangnya lurus ke muka Tempest. Semua orang diem bingung. Fedel nyentak dia, nyuruh dia berhenti nyoba ngasih perintah. Dia udah nyaman banget tidurnya, jadi ngapain juga dia bangunin. Tempest kelihatan kaget, sementara suara dari atas bergumam, ini nggak seharusnya begini. Bridget, di sisi lain, ngingetin semua orang buat gak lengah. Dia bisa ngerasain tingkat hawa iblis yang gila banget dari makhluk ini. Kalau dia beneran bebas, umat manusia tamat. Tapi terus Fable sadar sesuatu. Dia melesat lurus ke arah Lika. Tiba-tiba dia udah di depan mukanya, manggil dia Axel, dan bilang udah lama banget mereka nggak ketemu. Leka bingung banget, dan Fable nanya kenapa dia ada di sini, di wilayahnya. Dia kira Lika bakal ada di utara. Leka gagap bilang dia nggak tahu sama sekali apa yang Fable omongin. Fable marahin dia, nyuruh kakak laki-lakinya berhenti sok jauh. Kayaknya teknik kebangkitan ini ngambil alih tubuh manusia, berhasil sempurna. Lika makin ketakutan, rasanya semua rahasia mulai terungkap. Dari atas, Tempest nyatain kalau sekarang semuanya masuk akal. Itulah kenapa dia ngerasain hubungan yang kuat banget sama dunia lain lewat anak ini. Jelas ada lebih banyak di dalam dirinya daripada sekedar kontrak biasa. Lika masih pusing pas tiba-tiba serangan ngehancurin pilar di deketnya. Maksa dia menghindar. Wibbles bilang, ini kebetulan lucu nemuin kakaknya di sini, tepat setelah dibangunin paksa. Karena mereka lagi bareng, kenapa nggak main-main sebentar buat nostalgia? Dia nyerang Leka di udara. Pas Leka jatuh, dia nabrak lengan Bridget. Di saat yang sama, Wibble ngelancarin serangan. Bridget bahkan nggak ngerasain apa-apa sebelum sebagian badannya meleleh. Leka panik, nanya apa Bridget baik-baik aja, dan Jack langsung ngaktifin penyembuhannya. Perry muncul, ngebangun ulang lengannya, dan Bridget ngambil palunya. Ngehantam Wibble. Tentu aja nggak segampang itu. Palu itu hancur pas kena. Wibble nyeringai, bilang dia nggak ngajak mereka main, dia cuma ngajak si bocah. Kenneth yang malang ngeluarin pistol KW-nya, tapi pelurunya nggak ngaruh apa-apa. Wibbles jadi nggak sabar, bilang mereka udah mulai ganggu. Terus mana air di sekelilingnya membesar, ngebentuk gelembung-gelembung raksasa yang ngelahirin monster-monster tanpa kepala yang ngambang kayak bulan. Dari jauh, Tempest nonton dengan seneng muji kehebatan kekuatan iblis langit. Begitu luar biasa sampai bikin kesatria suci kelihatan kayak bukan apa-apa. Seseorang mengunyah kue dan berkata, sang master tampaknya sedang dalam suasana hati yang cukup baik.
Tempest menjawab bahwa melihat iblis surgawi bergerak bebas selalu menjadi salah satu mimpinya. Sekarang hal itu terjadi tepat di depan matanya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa iblis surgawi pertama dibangkitkan di dalam diri seorang manusia. Dia bergumam bahwa mungkin sudah waktunya mereka mundur ke kuil utara sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Tapi tiba-tiba sesuatu melintas di langit. Pedang raksasa jatuh dari atas. Itu dia, Komandan Sangar berpinggul lebar. Arthur udah datang. Tempest langsung sadar masalah udah datang. Arthur, tangan di pinggul lebarnya dan penuh gaya, bilang ke Tempest karena dia dan gerombolannya mutusin. Buat bikin kekacauan buat bawahannya. Mending siap-siap sama apa yang bakal dia lakuin. Tempest melotot balik ke Arthur dengan tatapan menyeramkan itu. Di bawah, Arthur lihat Bridget lagi berjuang, ngelawan Fable. Di saat yang sama, Karen muncul di belakangnya, dan Arthur nanya apa. Karen bisa nahan selama 3 menit. Karen nanya ngelawan, siapa? Dan Arthur jawab dengan santai, ngelawan iblis langit. Setelah itu, Arthur sendiri yang bakal urus. Tempest nonton dengan minat, sampai Arthur manggil dia langsung. Arthur minta maaf, tapi karena Tempest jelas pemanggil iblis yang semua orang omongin, dia kasih satu kesempatan. Janji sekarang gak bakal bikin masalah lagi, dan Arthur bakal maafin dia. Tentu aja Tempest ketawa, ngedip, dan bilang gak bisa janji. Bajingan itu melayang pergi, bersinar dengan aura ala Dragon Ball. Arthur gak bakal biarin dia kabur. Dia ngeluarin ledakan kekuatan bintang, ngejar Tempest pas pertarungan mereka dimulai. Sementara itu, Karen mendarat di belakang Leka dan nanya apa Leka ngerti apa yang terjadi. Tugas mereka simpel, tahan iblis langit selama 3 menit sampai komandan kembali. Leka kelihatan kaget, tapi Karen nyuruh dia sadar. Makhluk-makhluk itu datang. Gelombang pertama maju. Kiran mengayunkan pedangnya dengan mulus sementara Leka sudah terkena sabetan di punggung. Jack menggunakan sihir perinya, memanggil penghalang yang memberikan penyembuhan terus-menerus. Momen RPG yang sempurna. Penyembuh menjatuhkan wilayah AO. Leka menghindari monster berkepala bulan yang melayang, sementara Bridget menghancurkannya. Tetapi masalahnya adalah air tidak hanya merusak, tetapi juga meregenerasi mereka hampir seketika dari panel ke panel. Leka berubah, melepaskan kekuatan. Apinya untuk mengepung binatang buas. Tetapi bahkan kemudian itu menembus apinya. Akhirnya, pistol-pistol murahan Kenneth mulai benar-benar ngaruh. Leka makasih, tapi Kenneth marahin dia. Berhenti ngabisin kekuatanmu kayak gitu. Kalau begini terus dia bakal pingsan. Lagi pula, api ngelawan iblis air itu sia-sia. Dia buang-buang energi. Leka sadar hal yang jelas. Pas Karen nge-charge tombak petirnya, dia ngehantamnya ke tanah. Nyuruhnya nunjukin kekuatan penuhnya. Petir meletus ke atas. Di saat yang sama Bridget nurunin palu kematian musim dinginnya, ngehantam tanah dan ngeluarin gelombang es. Tanpa ragu, petir dan es bersamaan menghantam Fable yang melayang malas di dalam gumpalan air. Menguap dan berkata, larva-larva ini benar-benar mulai membuatnya kesal. Dia mengangkat tangannya dan menyatakan dia sudah cukup. Tiba-tiba, semua mananya menyatu ke tubuhnya. Wujudnya bersinar biru dingin di dalam air. Saat Karen menyadari, dia menyerap setiap ons aura dan memperkuat kekuatannya. Sekarang pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Lika yang telah berubah hanya bisa memikirkan kembali apa yang dikatakannya. Manggil dia kakaknya. Dia nggak bisa ngerti. Dia manusia. Dia ksatria suci. Gimana mungkin dia saudaraan sama makhluk mengerikan ini? Sambil nyeringai ke Lika, dia teriak nyuruh Fable berhenti ngeliatin dia, seolah-olah mereka saling kenal. Terus semua orang ngerasain sesuatu yang aneh. Lika megangin kepalanya, meronta seolah-olah ada sesuatu yang gak bisa dipahami lagi, nyobek pikirannya. Rasanya kayak ada suara di dalam kepala Lika dan dia nuntut pengen tahu ngapain suara itu di sana. Dan terus, kayak Sukuna sendiri, suara itu
Manggil, bilang kalau si bocah beneran seperti yang dia pikir. Ngalahin Fable harusnya gampang dan teriak nyuruh semua orang siap-siap. Dari atas kastil bulan, banteng itu turun lurus ke arah Kenneth yang malang, yang paling lemah di antara mereka. Dia nembak beberapa kali, tapi lewat pantulan air, Fable ngunci targetnya, muncul entah dari mana dan nampar mukanya. Jujur, itu masih untung, cuman tamparan, bukan ngeledakin kepalanya. Bridget maju buat serangan palu andalannya, kena telak, dan gak ada apa-apa, gak ada efek sama sekali. Kaget, dia hampir gak sempat bereaksi sebelum Fable dengan santai ngulurin tangan dan ngedorongnya ke belakang kayak bukan apa-apa. Jack memanggil sang putri, yang meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, dan menyuruhnya untuk fokus menyembuhkan pria malang itu. Dia tidak sempat mengatakan apa-apa lagi, tidak mematuhi. Sementara Lika gemetar hebat, masih mencoba memahami apa yang terjadi dan mengapa. Rasanya kepalanya akan terbelah. Sebuah kekuatan bangkit di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Saat itu Bebel memperhatikan dan bergerak untuk melakukan pukulan terakhir. Lika menatap matanya saat dia menyeringai. Kemudian dia menghantamkan tangannya ke dadanya. Merobek lubang di dadanya, dia dikirim terbang. Jack dengan putus asa mengaktifkan penyembuhannya, tetapi jelas itu tidak cukup sampai sihir peri tiba-tiba merekonstruksi rongga dadanya. Dalam sekejap mantra itu rusak parah, tapi Fable hanya menatapnya dengan jijik, berkomentar bahwa dia menjadi lemah akhir-akhir ini. Saat itulah sebuah suara di kepala Likea memberitahunya bahwa waktunya telah tiba. Dia perlu berhenti melawan dan menyerahkan semuanya. Seperti kepanikan, bertanya siapa dia sebenarnya dan apa yang sedang terjadi. Suara itu bersikeras itu bukan iblis surgawi. Sementara itu Tempest masih kabur dari Arthur yang mengejarnya. Dia bergumam kalau Arthur terlalu gigih, nyaranin dia nyerah aja. Arthur Bells kalau Tempest bikin terlalu banyak masalah, jadi wajar aja kalau dia bales. Tiba-tiba Arthur ngeluarin pedangnya, dan dengan satu tebasan, kaki Tempest putus. Tempest teriak kalau Arthur kejam, nebas dia tanpa ampun, tanpa ragu sedikit pun. Arthur jawab dengan dingin kalau itu jelas. Dia tahu kalau Tempest kabur, dia bakal terus bangkitin iblis-iblis langit. Tempest sadar Arthur benar-benar niat bunuh dia. Apapun yang terjadi. Dia ngejek Arthur, nanya apa dia nggak khawatir sama teman-temannya yang dia tinggalin. Makin lama Arthur nunggu di sini, makin tinggi kemungkinan dia balik dan nemuin mereka semua udah mati. Mending kabur aja sementara Arthur tersiksa milih. Tapi Arthur bersumpah dia bakal bunuh Tempest dan tetap balik tepat waktu buat nyelamatin teman-temannya. Dengan itu dia ngeluarin serangan langit, kayak pedang cahaya di Yu-Gi-Oh, motong Tempest. Kepalanya jatuh, badannya hancur berkeping-keping. Tapi meskipun begitu, dia tersenyum, mengatakan sedih menjadi berkeping-keping, tapi dia akan beregenerasi pada akhirnya. Dia mengucapkan selamat padanya karena memenangkan pertempuran, tetapi mendoakan semoga berhasil menyelamatkan teman-temannya. Arthur melotot lalu segera berbalik, berlari menuju pasukannya. Dia tahu sekarang tidak ada waktu lagi. Dia harus membantu mereka. Sejak dia memberitahu Karen bahwa dia membutuhkan 3 menit untuk mengejar Tempest sampai sekarang, saat dia kembali, hanya 2 menit 50 detik telah berlalu. Tetapi ketika dia tiba, setiap rekannya tergeletak mati di tanah, dan iblis surgawi berdiri.